dosa resmi. Kalau orangnya udah sabar pasti masuk surga. Nggak ada surga, nggak ada. Nggak ada. Semua umat Kristen masuk neraka. Lu bengkok 8 nampakku. Bengkok 8, gimana mau bengkok 8? Aku bisa mengatakan, memastikan semua Kristen masuk neraka. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Coba Bapak pikir dong. Yang mau ke urus soal agama, urus saja ya agama masing-masing. Yang Soal menjajah negaramu soal ini, akhirat Pak, dia itu siapa yang agamanya tahu? apa? Siapa yang tahu itu dunia Agamanya akhirat? apa? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu itu dunia akhirat. Lihat kok sekarang banyak negara mayoritas Islam ketinggalan teknologi karena Kepala otak pikiran kau itu. polos. Woi, yang uang 45 juta itu yang kau gelapkan masih udah beres, Udah. Itu Udah beres. kebanyakan mayoritas Islam Udah beres, itu kutanya kau dulu. Woi, itu aja. teknologi karena Woi, pikirannya masih kau polos. cerita koruptor, uang orang kau gelapkan 45 juta udah beres. Udah kau pulangkan? Polosnya saja pikirannya. Udah kau pulangkan, Bodat? Pak, yang seks bebas di Eropa itu, Pak, agama apa, Pak, dia? Seks bebas, peminum alkohol terbanyak, ya. Penjajah, agamanya apa, Pak? Kadang-kadang berkaca dulu sebelum ngomong. Jadi nggak diketawain gitu loh. Makanya banyak sekarang dunia modern, banyak negara Islam ketinggalan teknologi karena banyak meniru dari negara Aduh, kamu kalau tidak ada Islam, Karena kamu nggak kolot bisa main pemikirannya. komputer, nggak bisa bicara di TikTok. Kamu itu kolot. Madam, sebentar, Kamu madam. tidak pernah Sebentar, madam. baca. Biar urusan aku, madam. Madam, biar urusan aku. Bentar, madam. Pembahasan kami di sini, pertama, banyaknya wanita-wanita di kekristenan sekarang mengeluh akibat tidak bisa bercerai, habis di KDRT sama suaminya. Banyak sekarang rusak mental wanita-wanita Kristen yang sudah berumah tangga. Ekonomi sekarang semakin hancur. Udah terjadinya keributan antara suami istri dikarenakan ekonomi. Nah, sekarang ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Para wanita menderita gara-gara KDRT. Di sini kami menegakkan hukum kasih terhadap manusia. Paham kau? Ini yang kami bahas. Ketika ajaran kalian, Tuhan mempersatukan dan tidak boleh terpisahkan. Jadi mengalami rumah tangga yang beban mental. Paham kau? Woi, ini sekarang kami membela hak azazi wanita. Jelas kau, Toraja? Jadi kau nggak usah kau campurin. Itu wanita manusia juga. Ajaran kau tidak boleh bercerai. Ajaran apa kayak gitu? Jadi tertekan batin menjalani hidup rumah tangga. Survei sekarang banyak terjadi perceraian gara-gara ekonomi. Sekarang ini banyak ngadu, hancur bonyok-bonyok mukanya sekarang wanita-wanita Kristen di seluruh Indonesia. Itu datanya sudah valid. Banyak kali gaya kau. Kau pikirkan, kayak mana ajaran kau tuh? Apa ajaran kau? Kau juga KDRT sama wanita, banyak mengeluh. Ya mau kau koreksi diri. Koreksi. Manusia itu, biar tahu kau. Ajaran kasih kau mana? Ajaran kasih. Kami ajaran kasih sama manusia ini kami tegakkan. Membela hak-hak asasi wanita. Di mana kalian muliakan wanita itu? Banyak kali gaya kau. Jelas sekali ya, di seluruh Indonesia banyak pengobatan rusak mental wanita-wanita yang Kristen karena nggak bisa cerai. Jelas sekali. Ini sekarang di mana-mana sekarang banyak kali kejadian. Banyak di daerah kami tempat Medan nih. Waduh, banyak kali penderitaan mereka. Ngadu ke sama Muslim kayak mana, dipukuli suami. Suami itu uang mabuk, minum, kerjaan nggak ada. Anak butuh biaya, ekonomi sekarang lagi sulit. Akhirnya apa? Berantem, ribut, dipukuli. Minta cerai nggak bisa, suami selingkuh. Ini fakta, nggak bisa bercerai. Jadi menahankan tertekan batin. Ajaran apa kayak gini? Nggak aja, masa Tuhan nggak tahu bagaimana perasaan manusia? Diciptakannya manusia tapi nggak tahu perasaannya. Nggak ada bisa berpisah. Kalian selalu mengejek kami poligami, tapi banyak penderitaan. Makanya orang yang sering-sering menghujat itu, orang yang banyak masalah. Kalian perhatikan. Wanita-wanita apologet Kristen ini, yang wanita-wanitanya tengok semua menghujat, berarti mereka memiliki masalah. Orang-orang menghujat itu memiliki masalah, itu udah pasti. Tengok wanita-wanitanya masalah semua, tertekan batin. Akhirnya apa? Menghujat. Darni, Rasmi, semua Agatha, yang perempuan-perempuan itu bermasalah semuanya itu. Itu fakta. Ini sekarang yang terjadi. Sekarang semalam aku berbicara dengan orang psikolog juga.
banyak mengadu ke dia. Kasus paling banyak adalah wanita Kristen mengadu beban mental yang terjadi saat ini. Itu fakta. Kayak mana ajaran kalian kayak gitu nggak bisa pisah, harus tekan batin. Ekonomi sekarang sulit. Ajaran apa itu? Ajaran kasih tapi bini dipukulin, istri dipukulin. Gimana kalian memuliakan wanita kayak gitu? Gak ada otak kalian. Ya, ini temanya host. Ini temanya buat kayak gitu host. Ini tema banyak kali kejadian, bukan di Medan saja. Seluruh Indonesia. Ya, inilah apa tentang ajaran pernikahan di Kristenan. Nggak boleh bercerai. Fakta ini fakta. Banyak orang-orang psikolog juga mengadu orang itu nggak bisa bercerai. Datang sama pendeta bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Sabar. Sampai di mana sabar? Lakinya selingkuh. Wanita itu kalau udah suaminya selingkuh, dia bisa memaafkan memang, tapi nggak bisa melupakan. Terjadi keributan terus. Orang nggak ada aturannya. Semua nggak ada aturan di pernikahan itu. Mana ada aturannya? Main hajar aja. Banyak lah. Nggak aja. Ajaran apa kayak gitu? Masa Tuhan nggak tahu bagaimana dengan ciptaannya? Nggak memiliki perasaan. Kalau di Islam jelas, aturan-aturan jelas. Bahkan untuk berhubungan juga jelas. Bagaimana istri yang sedang haid, apakah boleh tidurin? Bagaimana yang harus dihubungkan, cara-caranya jelas. Kristen mana ada? Mau haid, mau lubang kuping, lubang hidung, hajar. Itu udah fakta itu. Kalian aja selalu menghujat-hujat Islam. Ini fakta, nggak, silakan survei. Banyak kasus perceraian paling banyak itu karena ekonomi sekarang. Ekonomi lah, kebutuhan lakinya tuh pak mabuk, minum dibolehkan, duduk di tempat rapat tua, nanti pulang begaduh, ribut, dipukul istrinya. Fakta ini, mati kalian, fakta. Banyak kali cerita, naik kalian, kalau banyak kali cerita, bantah omongan aku. Banyak kali cerita, memang kejadian kok. Udah kita survei semuanya itu. Tengok kasus-kasus pengadilan tuh, paling banyak Kristen, mau cerai susah, tekan batin. Kalau udah cerai nggak boleh menikah lagi. Jadi kan kasihan, nggak boleh menikah lagi sampai mati. Apa yang korban? Timun juga korban timun. Nah itulah. Ya mungkin Bang Juma bisa dijelaskan tentang mungkin hukum pernikahan di kita di Islam. Belum paham? Silakan, tafadhol Bang Zuma monitor. Oh mungkin beliau masih itu ya. Diisi aja dulu nggak apa-apa Bang Blender sampai Bang Zuma aktif. Atau Pak Desugi lah, Pak Desugi. Mungkin tentang hukum Islam pernikahan di Islam. Mungkin bisa jelaskan, Pak. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. Pada tidur ya pagi-pagi. Ini aku yang emosi, yang Islamnya pula yang diam semua gitu. Semua saya masih di jalan, kamu tuh. Oke. Saya masih di jalan. Itu perlu dicatat, di catatan Bang Blender. Kalau di Kristen itu bukan nikah, kawin. Ya, kawin, bukan nikah ya. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Bagaimanakah cara Tuhan mempersatukannya? Bukan Tuhan yang mempersatukan kalian, pendeta yang mempersatukannya. Berarti hubungan perkawinan kalian itu zina. Bagaimana Tuhan cara mempersatukannya coba? Anda bisa jawab. Sudah dipersatukan sama Tuhan. Gimana cara mempersatukannya? Yang persatukan kalian itu pendeta, bukan Tuhan. Berarti hubungan kalian apa? Zina. Enggak aja. Perkawinan itu bukan untuk manusia, pernikahan untuk manusia, perkawinan untuk binatang. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mas, ngomong apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muslim, Alhamdulillah. Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan? Mas? Saya mau menyampaikan masalah nggak bisa cerai itu. Memang terkadang kasihan memang wanita-wanita yang Kristen itu. Lakinya mabuk, minum tua di simpang Selayang sana. Mabuk, minum tua, pulang dah teler-teler. Sampai ke rumah ngamuk-ngamuk, ribut-ribut, bini ditempelengi. Itu memang fakta apa yang dikatakan Bang Blender. Bukan Bang Blender mengada-ngada, itu memang fakta.
Banyak memang wanita-wanita Kristen itu yang ngenes nengok tingkah laku lakinya, tingkah laku suaminya. Memang banyak. Cuman ditahankan aja, nggak bisa cerai. Jadi apa yang disampaikan Bang Blender itu memang betul, memang benar apa adanya. Terakhir memang yang jadi korban itulah tadi Timun juga, Terong juga yang jadi korban. Sama lakinya ada mabuk aja lakinya, minum tua. Udahlah kerjanya beca, minum tua, duit tak ada, pulang ke rumah begaduh, ampunlah pokoknya nengoknya. Nanti cerita dia sama tetangganya itu kemana-mana. Begitulah itu tingkah laku apa yang ada itu memang fakta, bukan mengada-ngada. Karena banyak juga kawan-kawan kita yang oten-oten itu ya begitulah cerita-ceritanya. Oke Bang Blender, dilanjut Bang Blender. Ya itu yang terjadi ya selama ini. Mereka selalu menghina kita, Nabi Muhammad, bocil apa segala macam, ketampol kepada kalian sendiri. Bangki, jangan kalian bahas-bahas kayak gitu. Tanpa adanya Nabi Muhammad, kurasa wanita itu lebih parah lagi. Datangnya Nabi Muhammad itu menaikkan derajat wanita. Kalian saja yang ada otak. Tengok Kristen-Kristen itu yang perempuan itu, mana ada yang beres, menghujat saja. Orang-orang yang suka berhujat itu orang yang punya masalah. Secara psikologis orang yang punya masalah itu, banyak masalahnya. Makanya dia kelakuannya kayak gitu. Tengok yang perempuan-perempuan ini, dia apologet di mana dia nggak beres semua kalau diskusi. Semua bermasalah, menghujat semua. Coba cari mana perempuan yang di Kristen yang bagus kalau narasi diskusi, mana? Tunjukkan. Bermasalah semuanya. Semuanya oten ini bermasalah semuanya. Tapi sok-sok ngenakan ke apa? Coba kalian bantah. Itu fakta, itu memang benar. Fakta yang terjadi. Banyak kali kejadian, banyak ngadu sama tetangga kan sampai kemana-mana. Di sini banyak oten. Tetangganya ngomong, oh iya, cuman ya nggak bisa cerai. Nanti datang pendetanya, nggak boleh, hanya maut. Itu pun bapaknya pun bodoh orang tuanya. Nggak ditarik anaknya. Cuman aku kalau anakku disiksa, kutikam pantat lakinya itu. Pendetanya pun kalau datang pendetanya, ya inilah begini. Anak kita udah kuping udah putus sebelah ya kan. Kita sebagai orang tua. Datang pendetanya, ya mohon bersabarlah, mungkin hanya maut yang bisa memisahkan. Inilah mungkin Roh Kudus belum ada samamu. Pendetanya kutikam pantatnya itu. Iya, kau kepala otak kau, anakku aja dari besar sampai besar nggak pernah aku marahi dan mukulinnya. Enak aja aku kasih sama kau dipukulin. Aku dari kecil anakku kurus sampai besar nggak pernah aku mukul. Aku kasih sama kau pukuli pula anakku, kan nggak ada otak kau. Apa kayak gitu? Nggak betul kayak gitu ajarannya. Terus harus dibiarkan aja. Udah putus kuping yang satu, mau diputuskan lagi satu lagi. Kalau sudah biasa laki-laki main tangan, kebiasaan sampai mati itu main tangan, nggak ada cerita itu. Jadi harus bertahan. Tekan batin lah, mental yang jadi terakhir. Kan kasihan kayak gitu wanita. Mana hukum kasih kalian? Apa yang kalian sampaikan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi saat ini. Tahu kali laku internal Kristen nih, tahu kali. Makanya kalian jangan sok-sok mencari kesalahan Islam kalian. Kalian urus saja dulu agama kalian tuh. Kami di sini bukan mengganggu karena ada hubungannya antara kitab kalian dengan kitab kami, makanya kami ada di sini. Kalian, oten. Kalau pedang sama pedang itu gimana hukumnya Bang Blender? Makanya LGBT lagi sekarang. Aduh, bahaya kali. Nggak ada respon kalian. Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Apa respon PGI ini? Pendeta-pendeta apa? Diam aja. Bahaya ini, merusak keturunan kita ini. Seperti terjadi di Indonesia. Gimana coba? Sedangkan di sananya boleh pemberkatan sama jenis. Anak-anak kita bergaul dengan kalian. Gimana kami melarangnya? Gimana kami membatasinya? Ikut-ikut pula lagi nanti jadinya, kan rusak. Nggak ada rasa empati dari PGI itu. Nggak boleh itu. Ketika Paus melegalkan, nggak boleh, kan ada. Padahal ada ayatnya melarang. Tapi kok dibiarkan? Ajaran apa ini? Merusak aja nih kayak gini. Fakta LGBT bisa pedang, nanti kita nggak tahu lah. Kalau sudah di luar pembolehan apa sama jenis, Indonesia juga bakal lah. Cuman diam-diam. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Zanliao. Islam Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Bang Zuma. Siap. Dan kepada semua ustaz yang ada di sini, abang-abang semua. Siap. Ada yang mau disampaikan, Ukti? Saya dengar yang Abang Blender katakan itu, ya itu memang semua
benar karena saya setengah keluarga saya dari sana juga kan, dan saya masa kecil saya itu hidupnya di lingkungannya mereka. Jadi mungkin saya hanya bisa menambahkan kesaksian lagi. Karena sebenarnya saya sebagai orang Islam panas juga hatiku dengar bila mereka mengatakan Nabi Muhammad pedofil gini gitu. Itu memang nauzubillah. Sementara saya ini yang saya saksikan budaya kehidupan mereka sehari-hari itu lebih parah dari apa itu zaman-zamannya Pompei. Itu kehidupan mereka itu sangat bebas. Selingkuh sana, selingkuh sini itu memang iya bebas. Lagi yang nggak bisa cerai, nggak bisa kawin lagi, itu banyak kasusnya loh, Bang. Kasus pembunuhan di daerahnya mereka itu sangat banyak. Penikaman itu kriminal itu paling banyak. Siap. Jadi, Terima kasih. Ya. Nah, oke. saya hanya ingin menambahkan itu aja. Dan Oke. lagi satu, mereka selalu mengatakan Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu gini gitu. Tapi belum ada lagi bukti di dunia ini ataupun di Indonesia di mana orang Islam itu menganiaya non-Islam, melakukan genosida pada non-Islam. Siap. Yang sebenarnya terjadi itu kan Islam melindungi non-Islam. Tetapi kejadian, nggak usah kita bicara sejarah dunia ya, kita bicara aja sejarah Indonesia yang masih di depan mata kita yang pernah terjadi di Ambon dan Maluku. Itu dari mereka. Dan satu hal lagi, di tempat saya sebelum pecah Ambon dengan Maluku, sebenarnya mau jadi di daerah saya. Bolmong Utara itu bagian Manado. Itu di kecamatan kami. Terima kasih Ukti. Nah, insya Allah kita semua sudah paham Ukti. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Ukti sudah mampir ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Baik, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Hanya itu saja saya ingin menambahkan. silakan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak. Ya, Masya Allah, informasinya sangat penting ya, sangat penting, Masya Allah, luar biasa. Jadi Bang dengan Zuma adanya monitor. Assalamualaikum Bang Zuma. Oh, mungkin masih itu ya, masih sibuk ya. Silakan Bang Blender. ya dengan adanya tadi ya, alhamdulillah Masya Allah dari luar negeri, dari Amerika percaya kepada khususnya API gitu loh ya. Dan di sana faktanya sangat berbeda ketika penghujat lari ke Amerika. Mungkin Allah memberikan petunjuk ya, jelas sekali. Banyak kali framing. Jadi buat saudara-saudaraku yang terkhusus Islam ya, banyak Kristen ini kerjanya memfitnah saja, paling jago urusan memfitnah Kristen ya. Masalah fitnah di depan, kalau masalah perang mundur ke belakang. Jadi kita saudara-saudaraku, ketika mereka menyampaikan sesuatu hal apalah segala macam, gak usah kita dengar, gak usah pedulikan, gak usah terpengaruh ya. Jangan terpengaruh dengan narasi-narasi mereka, karena ketika kita tanya, mereka selalu mengatakan Islam agama teroris, Islam agama tukang kawin. Ketika kita minta datanya, lari, nggak bisa menjawab, nggak bisa membuktikan, hanya congor saja. Kita tanya, mana buktinya kami agama teroris, mana? Nggak bisa buktikan. Jadi dari situ pertama dasarnya mereka kerjanya hanya memfitnah, merusak Islam. Jadi kita sebagai seorang Islam jangan terpengaruh narasi-narasi mereka, jangan terprovokasi. Anggap aja sempak koyak itu semua, cakap orang tuh, cong orang tuh ya. Cuman itu yang mereka bisa lakukan. Kita buktikan. Ayo, kalau memang kalian masa benar, naik, bantah ucapan kami, kita buktikan. Nggak berani naik berarti benar. Congor mereka tuh congor apa, kebanyakan makan babi, itu jadinya. Jadi kita nggak usah, belum lagi masalah gereja, kita dikatakan Islam nggak toleransi. Fakta, aku berdiskusi semalam kemarin dengan yang berdenom Advent. Advent itu masih Tuhannya Yesus. Hah? Kutanya,
weh, selama ini Kristen ya mengatakan Islam tidak toleransi, udah membangun gereja tidak diizinkan karena Islam, memprovokasi karena Islam. Padahal persyaratan untuk membangun gereja itu minimal 60 warga sekitar. Persetujuan 60 itu syarat utama. 60 warga sekitar. Ketika aku tanya sama orang Advent, seandainya yang mau bangun gereja di daerah rumah kau untuk gereja Protestan, apakah kau setuju? Oh enggak aku teken katanya. Coba, itu dari denom yang sama, denom berbeda, Advent, enggak aku teken katanya. Jadi selama ini bangun gereja mereka, bukan Islam, dari pihak kekristenan sendiri yang enggak setuju karena berbeda denom, tapi disalahkannya Islam. Itulah kurang ajarnya itu, fakta. Nggak mungkin di antara 60 warga sekitar itu nggak mungkin Islam ada masyarakatnya orang Islam, nggak mungkin, pasti Kristen semua, tetapi beda denom. Satu saja tidak setuju, tidak akan bisa dibangun gereja itu, tetapi yang disalahkan Islam, pemerintahan orang Islam. Itulah karena takut ributan, malu, kan kurang ajar itu. Di toleransi kita, Islam nggak toleransi, Islam nggak toleransi, sedikit Islam disalahkan, padahal dari denomnya sendiri. Advent itu dari Advent, kau setuju nggak? Nggak setuju lah, karena gereja Protestan, Advent sama Protestan Katolik ribut, berantem, nggak cocok. Nanti aku nggak bisa ke gereja Protestan katanya. Kalau kalian memang mau kalian memfitnah aja, sekarang udah tahu ya, saudara-saudara ya, paham ya, seluruh Indonesia ini masuk ke YouTube, jangan pernah terprovokasi, congor-congor roten nih, kemana-mana asik memfitnah aja. Itu aja bisa-bisanya. Diajak diskusi nggak berani, lari. Fitnah aja taunya. Jadi biar kita paham teman-teman ya, jangan terpengaruh. Tuhan yang sebelum difitnah, apalagi kita. Sama denom saja pun begaduh, apalagi kita beda iman. Naik kalian, bantah pernyataan aku. Ayo Tenoten, coba bantah pernyataan Bang Blender itu tuh. Ada yang bisa berani nggak tuh kira-kira? Pengen lihat saya tuh argumentasi seperti apa nih Noten ini. Coba dibantah itu Bang Blender itu. Bener nggak tuh? Di dalam dunia Kristen itu, dalam kehidupannya itu, ketika misal istri itu dipukuli, ditampar habis-habisan tiap hari, tiap malam, dia tuh kira-kira tuh punya hak gak untuk bersuara gitu? Atau dia sampai mati di tangan suami, nggak bisa untuk bercerai atau meminta cerai? Atau solusi lain adalah istri itu harus berzina dengan orang lain sehingga sang suami itu bisa menceraikan, atau dalam pandangan Kristen itu dia termasuk golongan orang yang bisa diceraikan karena dia sudah melakukan zina. Jadi solusi apa yang bisa kalian tawarkan ketika mempunyai pasangan itu yang suka main tangan main kaki gitu, misal sama tadi Bang Blender bilang sama bapak ibunya jangankan dipukul, nyamuk aja tuh nggak boleh lewat kulitnya dia tuh. Nah begitu nikah sama kalian setiap hari dipijak itu palanya itu, ditampar, ditempeleng itu tiap hari itu gimana solusi dalam Kristen itu? Silakan teman-teman untuk membantah itu. Ayo naik yang Kristen naik. Kepas naik kepas. Kenapa ada Blender di sini? Ya, tiap hari tangan misal kaki suaminya mampir selalu ke muka istrinya, itu gimana itu? Tiap jam, tiap menit misal telapak kaki suaminya itu mampir selalu di mukanya itu, tangannya itu selalu mampir di kepalanya istri itu, gimana itu? Istri itu apa haknya jadinya? Setiap hari menderita, dipukulin. Apa solusi dari Kristen? Kecuali dia tuh termasuk harus menggolongkan diri termasuk orang-orang yang berhak untuk diceraikan. Dengan cara apa? Berzina. Karena gak bisa kalau salah satu di antara dua-duanya ini gak ada yang zina, itu susah. Nggak ada kategori mereka untuk bisa cerai dan diceraikan. Salah satunya mesti zina dulu. Tiap hari tuh kupingnya dipelintir, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, bibir yang atas, bibir atasnya ke atas, bibir bawahnya sampai dagu itu ditempeleng, kakinya itu suaminya tiap hari mampir selalu ke muka istrinya, itu gimana ceritanya itu? Ada yang bisa itu jawab teman-teman, apa solusinya? Kecuali ya prot-prot dulu sama orang lain.
Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, nikmat atau nggak nikmat. Yang penting dia termasuk dalam golongan orang yang berhak untuk diceraikan, sehingga bisa lepas dari cengkraman tiap hari. Dimana suaminya itu tiap kali salah sedikit, masak telur, isinya dibuang, kulitnya dimasak, ditempeleng sama suaminya. Apa harus seperti itu? Gimana itu kira-kira? Ada nggak solusinya itu? Gimana Bang Blender? Itu sama anak istrinya itu gimana itu? Ya mana ada solusinya gini, host. Aku bilang pernah juga ada di sini kan, yang istri cerita gini. Jadi sekarang ku tanya sama kau ya, ajaran kalian menurutmu ya, menurut kitabmu, apakah kalian pasti masuk surga? Oh iya, kami pasti masuk surga. Ya udah bunuh diri aja kau sekarang, bodoh. Ulang. Hah? Kalau memang begitu daripada kau menderita di dunia, nggak boleh kami bunuh diri, berdosa. Loh, kau cari ayatnya di kitab kau, kalau ada mati bunuh diri berdosa. Kau cari, bukan sih kau waktu sebulan. Akhirnya dicari sebulan. Nggak ada bang katanya. Ah yaudah, kau bawa anak-anak kau bunuh diri tabrak kereta api. Coba itu tadi. Aku berharap kau benar-benar sebagai pengikut Yesus, mati kau disalib. Sini biar ku salib kau, gak usah bayar kau mau. Buat surat yuk. Lebih bagus gitu aku bilang, daripada tabrak kereta api. Itu solusinya. Jadi mau cuman lagi, kalau nggak kau pindah ke Islam. Itulah, pindah kau masuk Islam biar bisa kau lepas dari suamimu. Kalau kau mau, kau bawa anak-anakmu. Iya juga ya, nanti aku Islam cemana, keluargaku marah-marahin aku, kami tahu lah aku diusir gini segala macam, cemana biaya hidup anakku katanya, cemana nanti anakku ku tarik, cemana ngasih makan anakku, aku Islam malah dikucilkan sama keluargaku. Jadi cemana, cuma dua solusinya. Kalau nggak begitu ya bunuh diri lah kau bawa anak kau, kalau pasti masuk surga, kalau yakin kali kau masuk surga, aku bilang ya mati bunuh diri lah, apalagi daripada tertekan batin. Kalau enggak salib, kan pengikut Yesus, mati disalib sini, biar ku paku kau, bilang, senang kali aku makunya. Enggak ada solusi. Biar kami berharap sini buka jasa salib keliling ya, banyak yang mau jasa salib keliling nih, oten-oten nih, namanya pengikut Yesus, matinya disalib juga lah. Biar yang salib yang laki-lakinya tuh burungnya ku tarik ujungnya tuh, ku jepret pakai karet tuh, ku tepak, kata sedap kali tuh burungnya tuh. Jadi itulah kan kasihan kita tengok banyak ini fakta. Nggak bisa, nggak usah munafik lah. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi pertengkaran berumah tangga itu hanya karena ekonomi, itu yang utama. Terjadi keributan, anak butuh biaya, laki nggak ada penghasilan, ribut, akhirnya emosi, minum dibolehkan mereka. Alkohol itu kan merusak akal. Alkohol, makanya yang haram-haram itu dilarang. Babi, kalau udah babi dimakan haram-haram itu, iblis itu bersarang di tubuh kita, paling suka, makanya jangan makan yang haram. Itu babi jadi kebanggaan. Jadi apa? Iblis lah bersarang, akal rusak, ujungnya apa? Mukulin. Kita sebagai orang tua kok membiarkan aja kayak gitu, kan ngeri kayak gitu. Udah rusak, udah kuping udah lebas, lubang hidung udah 3, mata udah 4. Aku sebagai orang tua, pendetanya pun tikam kalau dinasihatnya gitu. Kepala otak kau, aku yang ngurus anakku dari kecil. Kau pula bilang surga sabar-sabar, kalau otak kau tuh dua-duanya ku tikam. Ngarang aja kok dibiarkan aja kayak gitu anak kita diurus, kan kejam itu, jam kali. Tapi mereka selalu memframing kita, wow poligami, Islam tukang kawin. Kau tahan kan lah nggak kawin anak kau menderita itu, bodoh kali kau. Kalau Islam tuh solusi, bertahu kau. Siapa sih yang mau cerai? Siapa yang mau cerai? Kita kan nggak berharap nggak mau cerai, kasihan anak-anak, itu harapan kita. Harapan kita nggak mau cerai, tapi keadaan cemana daripada tertekan batin, itu kan solusi di Islam. Ini selalu menghujat, menyalahkan Islam, memfitnah, kena kalian sekali, mampus kalian. Lanjut. Iya itu, tiap hari dipukulin. Apa suaminya iseng, saya pindahin jempol kakinya ke jempol tangan, kelingking kaki pindahin kelingking tangan. Bini dibikin puzzle tiap hari kayak begitu. Iseng saya mau bikin prasasti di pipi istri saya gitu. Ini gimana ceritanya itu? Nggak ada solusi. Salah sedikit langsung tempeleng, salah sedikit langsung di smackdown, salah sedikit langsung di choke slam, langsung dibanting. Kayak gitu, gimana itu? Istri nggak punya hak jadinya dong. Dan seandainya juga dia itu cerai, itu jadi bukan solusi lagi. Dia tuh keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Sesudah cerai, barang siapa yang nikah
dengan orang yang yang sudah diceraikan, itu seumur hidup juga sama, dia melakukan zina. Gimana itu? Kiri kanan mentok, atas bawah kena. Dia pilih hidup bertahan dengan suaminya, tiap hari anggota badannya dimainin, ditukar-tuker. Nggak pisah, dia kesiksa terus, pisah juga dia bingung. Dia tuh seorang yang masih butuh perlindungan dari pasangannya ketika dia mau menikah. Cerai selama-lamanya, zina selama-lamanya. Ini gimana ini? Kok ada sebuah ajaran yang memusingkan umatnya dan juga tuh nggak bisa memberikan solusi bagaimana cara umat ini berkehidupan? Gimana ini? Masa seorang istri gitu? Iya. Jadi kan Mamuto ada juga waktu pas aku ngomong-ngomong dia curhat kan, ada Nioten istrinya kan. Tiba-tiba lagi bicara dia kentut. Yuh, kok besar kali kentut kau, aku bilang. Iya, kok besar kali. Biasalah, kami juga nggak ada aturan, mau sorong mana pun bebas katanya. Hah? Iya, berarti udah dol lah, apalagi kan, coba ngeri kan? Besar kali kentutnya. Wah, katanya iya. Kau gimana itu? Biasalah, kan nggak ada aturan. Kalau kita kan ada aturannya, nggak boleh, kan gitu kan? Nggak boleh. Istri lagi haid juga nggak boleh. Mereka mana ada aturannya? Makanya lo bagi dognya besar-besar semua, tengoklah. Itu bukan kentut kali, Bang Blender, betahak kali itu. Kentut besar kali, kentutnya lagi bicara, bu, iya, udah, makanya jalan juga tegangkang. Ya, selamat pagi, ciptaan Yesus. Halo, selamat pagi, ciptaan Yesus. Kristen, Islam? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ciptaan Yesus. Kapan pula Yesus menciptakan manusia? Coba aku tanya lu. Kapan? Pede kali nama kau. Kapan pula Yesus menciptakan manusia? Di mana datanya? Hah? Hah? Kejadian. Apa? Di kitab Kejadian. Kejadian ada Yesus rupanya. Ada Yesus Kejadian? Iya. Di mana datanya? Pede kali kau nama kau ciptaan Yesus. Macam Yesus pernah menciptakan aja. Mana Kejadian? Di mana datanya? Ya, sebelum Tuhan Yesus itu mewujudkan diri sebagai manusia, Bang. Iya, kau di sini nama kau ciptaan Yesus. Kau tuh berarti, kau ini berarti ciptaan Yesus. Pertanyaan aku, di mana Yesus menciptakan manusia tertulis? Di mana? Di Kejadian. Kejadian itu ada Yesus. Kejadian belum ada Yesus. Enggak aja kok. Itu belum dikenal sebagai Yesus, Bang, karena belum mewujudkan diri sebagai manusia. Kok tenggelam-tenggelam suara kau? Perbaiki dulu. Ya, suaranya tuh ketinggalan itu. Coba diperbaiki dulu sinyalnya itu. Sama perbaiki sinyal sama perbaiki itunya dulu, keimanannya dulu. Ayo, biar suaranya bagus. Putus-putus suaranya. Mungkin jaringan, nanti saya gabung lagi karena jaringan ini. Iya, coba deket dulu sama Indomaret biar bisa nebeng wifi-nya. Ayo, coba dibersihin dulu sinyalnya. Udah, coba bersuara kok. Hei. Hei. Bersuara kok coba. Jelas, Bang. Belum, tenggelam. Jangan kau telan headsetnya. Enggak pakai headset saya. Handphonenya jangan kau telan. Memang jaringan. Kau pakai wifi Indomaret pula ini kau pakai. Aduh. Saya turun, Bang. Turun kau, coba. Nanti naik lagi kau breaking. Udah, turun dulu, naik lagi. Nggak pandai turun dia, mati kita. Oh, pandai. Kapan pula Yesus menciptakan PD kali, namanya ngarang aja. Di Kejadian belum ada Yesus. Yesus belum lahir tuh. PD kali kau menciptakan Yesus. Kasihan kali nengoknya. Itu salah satu tadi ya. Aduh, bentuknya besar kali. Aduh, nggak ngerti lah aku nengok. Kasihan kali aku sebenarnya. Umat Kristen nih. Naik lagi kok. Udah jelas, Bang, ya? Belum juga.
Maaf ya, oh berarti handphone kau ini mereknya Oten gue rasa, Kak. Merek apa handphone kau nih? Merek Oten bukan? Ya, semua juga handphone yang abang pakai kan merek Oten. Iya, handphone kau merek Oten makanya kayak gini suaranya. Nah, nanti saja lah saya ikut bang. Perbaiki udah mulai sinyal bagus. dulu itu. Udah mulai bagus tuh. Coba lagi ngomong. Katanya amal yang menjadi modal. Kok begitu sih? Aduh. Gimana mau punya amal kalau begitu lagi bahasanya bang? Aduh. Kau ganti tuh, tukar tambah aja, cari merek yang lain, jangan merek Oten. Saya bertanya saja bang, begitu. Iya, suara kau nggak jelas, cemana? Macam kumur-kumur. Kalau amal dengan perbuatan baik jadi modal bang, berarti Allah sudah tidak punya hak untuk menentukan kita selamat ya? Nggak ngerti bang ngomong apa, nggak ngerti karena sinyal jelek, serius jelek. Coba diperbaiki sinyal sama akidahnya coba. Ganti mereknya, atau kodenya ditukar. Ini kodenya 000, Oten 000. Ya Oten lagi, Oten lain lagi. Naik kalian, jangan bacot kalian, pengecut kalian, naik bantah. Biar kalian sadar, selama ini kalian menghujat Islam, memfitnah Islam, kalian buktikan mana lebih parah ajaran kalian. Berani kalian naik berarti jelas. Kalau nggak berani kalian naik membantah, berarti benar apa yang kami sampaikan ini. Wah, makin banyak lah yang mualaf. Kalau nggak berani kalian naik, Oten yang lain memahami gini. Oh iya ya, kok dipancing Bang Blender orang tuh nggak ada yang berani naik. Berarti apa yang kita sampaikan benar, nggak ada yang bisa bantah. Nggak apa-apa. Makin banyak yang mualaf, makin stres kalian. Apok kalian, naik kalian, bantah. Ayo, masa segini banyak 1000 tuh nggak ada yang berani sama Bang Blender. Bang Blender sendirian loh. Ada berani bantah? Bantahlah pernyataan aku nih. Oh ini bahaya ini, narasi aku bahaya ini loh. Kalau nggak kalian bantah bahaya ini. Ini fakta. Kalau kalian nggak berani bantah, apa yang gue sampaikan ini bahaya ini. Kalau kalian nggak bisa menyikapinya, gawat kalian, rusak kalian. Nanti bagaimana dengan generasi-generasi yang belum kawin? Jantungan mereka mau menikah, karena mereka nggak paham kitab. Hah? Bagaimana anak-anak perempuan? Halo Bang Awan. Halo Bang Awan. Halo. Iya, Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Izin, ya ada yang mau saya sampaikan. Izin, gimana caranya mau keluar lagi nih? Oh iya, biar saya bantu Bang. Boleh Siap, ya? siap, Oke, boleh. Siap. Assalamualaikum. Nah itu udah tuh. Naik coba mau minta diturunin. Jarang-jarang sih. Iya, naik kalian narasi. Ayo kita bahas tentang perkawinan di Islam, pernikahan di Islam dengan Kristen. Ayo. Yang selama ini kalian memfitnah kami agama tukang kawin. Ayo, kita uji di sini. Ini fitnahan kalian yang selalu kalian lontarkan dari kecil kepada anak-anak kalian. Jangan bergaul. Islam itu agama tukang kawin. Islam itu agama teroris. Itu saja yang kalian selalu sampaikan. Ayo, kita buktikan di sini. Fitnahan kalian itu bahaya ini. Kalau kalian nggak bisa membuktikan, nggak bisa menanggapin, wah, pada belarian semua anak-anak apa yang perempuan yang Kristen yang belum menikah. Takutlah. Oh iya juga ya. Sebab aku berantem dipukulin, dia nggak tahu kitab, jarang baca kitabnya. Lari-lari nggak makan kawin-kawin kayak ini banyak kali masalahnya ini. Tengoklah. Tengok, pasti orang bermasalah. Aku bilang tadi, perempuan yang banyak masalahnya kayak gini lah nggak diskusi. Ya Rasmi, kau sering dipukulin lakimu? Hah? Enggak, lakiku baik kali loh. Kawin aja pun belum, kau banyak kali gaya. Lakimu baik, belum kawin pun. Dari mana kau udah kawin? Kau aja belum kawin. Anakku udah SMA kok nggak kawin kau. Jadi kok gatal kali kau sama aku? Jadi kok gatal kali kau sama aku? Kok goda-goda aku? Iya kan birahi kau kan? Nakal kau ya, nakal Birahi kau kau ya. kan? Kau genit kau sama aku kalau udah kawin. Hah? Kau genit kau? Kenapa kau genit kalau belum kawin? Kalau udah kawin? Kau aja gatal genit kau sama aku. Enggak aja.
Udah kawin aku tadi malam blender. Kan kawin sama laki-laki mana kau kawin? Kau gatal kali kau. Sama lakiku. Mana mungkin orang kau kemarin goda-goda aku kok. Ih, pandai dia ya. Pandai kau bersilat lidah ya. Juara satu. Malu kau ya kan. Malu kau kan. Sama siapa kau? Selingkuh kau ya. Sama siapa kau kawin semalam? Gatal kali kau. Hah? Laki-laki mana lagi tuh? Oke, lanjut bahas tadi tentang KDRT Ya, blender. ya. Fakta nggak itu? Fakta nggak? Tidak semua. Enggak lah, enggak benar itu. Nah, seandainya kau punya anak perempuan, kan begitu anakmu nih, menikahlah kau, anakmu menikah. Kemudian anakmu dipukulin, udah kupingnya mau lepas satu. Kira-kira kau sebagai orang tua apa tindakan kau tuh? Ulah doamu lain blender. Janganlah kayak gitu kau sama anakku kau aneh-aneh kau. Anakmu aja lah kau bilang gitu, andaikan anakmu lah. Ya, kok lucu kau nih. Kalau tadi udah aku bilang kalau anakku kayak gitu menikah di KDRT sama lakinya, dipanggillah pendeta, gak boleh bercerai. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, hanya maut. Sedangkan kuping anak udah lepas satu. Begitu para pendeta yang ngomong, pantat pendetanya aku tikam, sama lakinya aku tikam. Aku bilang dari kecil anakku nggak pernah aku pukul dari kecil. Jadi biar kau. Iya makanya blender kalau ditengok laki-lakinya aneh-aneh jangan dikawinkan anakku ya. Mana bisa. Keadaan. Kau jangan munafik keadaan. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita nggak tahu. Semua. Maksudnya gimana nih? Kalau namanya hubungan rasmi gitu, gini, gak usah munafik. Yang hubungan ya berawal itu semua serba indah berawal. Tetapi setelah sudah berjalannya waktu itu nggak bisa dipungkirin. Sekarang ini lebih banyak ya, menurut survei lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Tengok wanita-wanita sekarang menggatal, menunjukkan aurat, udah nggak peduli lagi. Ini memang udah akhir zaman. Ini keadaan sekarang ini. Kita nggak usah munafik. Laki-laki juga gatal, nggak tahu lah, masih normal, digoda terpengaruh. Nggak usah munafik, ini fakta. Jadi gimana coba lah? Aku nggak gatal kok blender, aku nggak gatal aku loh. Aku bukan cerita kau yang gatal, lakinya yang gatal. Gimana nih? Kau aja gatal sama aku. Kemarin banyak kali kau nggak gatal. Kau jadi genit-genit sama aku kau. Ini sekarang kejadiannya, seandainya gitu, apalah respon kau? Kau sebagai anaknya, orang tuanya. Apa responmu? Kalau anakmu kayak gitu? Jangan kau contohkanlah sama anakku blender. Aku kalau nggak tengok laki-laki itu nggak kunikahkan, betul nggak kunikahkan. Nggak mungkin waktu pacaran dipukulin anakmu, nggak mungkin lah. Masih baru berhubungan terus dipukulin, pastilah nggak mungkin. Nggak aja. Kita bicara realita aja resmi. Nggak usah cerita-cerita Roh Kudus, nggak usah. Ini kita cerita fakta aja. Nggak mungkin baru kenalan pacaran anakmu terus dipukulin. Jangan anakku Jadi, istilahkan nggak boleh, aku minta nggak boleh pendapatmu kayak sayangnya, mana? nggak boleh. Kalau Istilahkan aja entah si Nina atau si Nenu atau si Nenek gitu ya. Lucu ya takut lah, kata-kata itu doa lo blender, kau gila kau. Sekarang gini, seandainya lah di Kristen itu anaknya habis dipukulin, apa solusinya? Apa solusinya? Solusinya dinasehatin. Terus gitu aja, nasihatin. Dinasehatin supaya berubah. Aduh. Sekarang aku tanya, apakah sudah kebiasaan main pukul, bisakah berubah? Mati itu nggak akan bisa berubah. Itu kebiasaan. Oke, yang saya tahu di Kristen ya blender ya, kalau begitu ya diizinkan untuk berpisah sementara ya, untuk introspeksi diri, tetapi bercerai tidak ya. Makanya musim di Kristen itu jauh-jauhan ya. Di Kristen itu musim jauh-jauhan tetapi tidak bercerai. Diizinkan untuk berpisah sementara atau ibaratnya 7 hari atau sebulan atau 3 bulan ataupun setahun, setelah reda hatinya masing-masing bisa berbaikan kembali.
begitu kalau yang saya tahu di Kristen. Tetapi kalau untuk bercerai tidak bisa. Tetapi kalau namun setelah begitu terus tidak ada juga perubahan, ya kan, ya daripada mati ya kayak mana lah, ya kan. Itu beda cerita dengan kalian tidak dinafkahi 3 bulan aja bisa cerai gitu kan. Kalau di Kristen ya itu udah parah kali ya, daripada mati gitunya lagi ya, nggak boleh sembarangan. Kita berumah tangga itu mau nyaman, nggak usah munafik lah. Kita ini sebagai manusia yang namanya berumah tangga tuh ingin nyaman, ingin bahagia. Kalau kita tidak bisa bahagia, ngapain kita teruskan? Lucu. Ini loh bang, gini loh bang Blender. Di dunia ini kan kita harus menjalani firman Tuhan, kita harus sabar. Buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri, gitu ya. Itu harus dilaksanakan gitu. Jadi kalaupun suami marah-marah ya kita diam aja, kita sabar, kita setia. Kalau setia ya nggak mungkin cerai gitu ya. Dipukuli sabar, penguasaan diri. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Makanya kita harus berpedoman kepada penyaliban Yesus. Bagaimana Yesus bertahan di kayu salib, bagaimana dia sampai memenangkan penderitaan itu. Yesus itu bertahan. sebagai ya itu panutan kita gitu loh. Jadi kita harus tahan menderita. Itu sebenarnya ajaran untuk orang Kristen ya. Harus tahan menderita gitu ya. Diam dulu sebentar. Karena kan yang nyaman, tunggu dulu Blender. Karena yang nyaman, yang enak itu tidak ada di dunia, yang ada itu di sorga, oke? Aduh, kau pula Yesus menderita. Yesus kau aja minta tolong sama Tuhan karena sakitnya dia menderita. Ini sekarang kau nggak usah cerita munafik. Ini fakta yang terjadi ya. Banyak di sini perempuan-perempuan ngadu, tengok menderita, mukanya udah peot-peot dulu cantik. Kau nggak usah cerita sabar. Kalian kan wanita. Bagaimana perasaan wanita kita tahu kali. Apalagi wanita itu ketika suaminya selingkuh, mana bisa melupakan sampai mati juga kan terlupakan itu. Enggak kau tengok Blender, enggak kau tengok istri-istri Kristen itu pada jelek-jelek, pada peot-peot. Ya gara harus sabar. Perhatikan dulu. Kau berarti kau sendiri mengatakan ya istri Kristen itu peot-peot, mukanya peta-peta, jelek-jelek karena sabar. Kau sendiri mengakuin ya, jelas ya, sangat jelas berarti. Bukan aku. Karena sabar jadi jelek. Mempertahankan rumah tangga itu, dia harus setia. Dia nggak boleh cerai, dia harus bersabar. Jadi mukanya peta, peot. Ya jadi peta lah, kebanyakan tekanan batin peta lah. Coba dulu kau kebanyakan tekan batin, kok nggak jadi peta muka kau. Iya, jadi gimana berumah tangga tertekan batin gara-gara kesabar? Gimana kayak gitu, kasihan lah dia. Harus sabar biar bisa masuk surga. Aduh matilah, sudahlah tertekan batin, nggak masuk surga, masuk neraka. Aduh menderita kali menderita kali. Karena kalian tidak masuk surga resmi. Kalau orangnya udah sabar pasti masuk surga. Nggak ada surga, kalian nggak ada. Nggak ada. Semua umat Kristen masuk neraka. Mulutmu bengkok 8 nampakku. Kok bengkok 8? Gimana mulut bengkok 8? Aku bisa mengatakan memastikan semua Kristen masuk neraka. Bisa dipastikan. Tidak masuk surga. Aku buka ayatnya sama kau. Buka. Ayo kita buktikan Markus 16. Ayo. Oke, ayo buka Markus 16. Ya, buka. Habis ini kita uji ya. Buka. Pastikan 1.000.000% Kristen masuk neraka semua. Ayo kita uji. Udah kau buka Markus tuh. Tadi pengakuan dari dia sendiri ya. Makanya Kristen tuh yang istrinya petak-petak, jelek, peot-peot mukanya karena tekan batin. Mulut dia ya. Dia jelas ya, cuma resmi sendiri ya. Ya kan. Mulut dia sendiri, bukan aku ya. Bukan kita. Apa yang saya benar. Tekan batin lah. Kalau udah tertekan batin, mana pula lagi bisa merasakan sabar. Alah. Gak usah munah lah, gak usah munah. Ya kan. Gak usah munafik. Apa menderita. Kalau Islam solusi, daripada tertekan batin, bagus berpisah.
Menikah lagi, cari hidup yang baru. Enggak aja. Udah kebuka Markus. Udah. Tuh, Markus 16 ayat 15 sampai 18. Bacakan. Kau lah yang baca. Bacalah, Kau kau kan baca masih aja lah. kuat. Enggak tahu aku malas ngapal belum. Bacakan. Oke, aku baca nih. Kalau aku baca aku jadi kuat ini masalahnya. Iyalah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nih, Blender. Oke, baik. Oke, aku tanggapin ya. Kalian sebagai umat Kristen, siapa yang meyakinin dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Benar? Sepakat? Sepakat, oke. Sepakat. Oke, tetapi ketika kalian hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Neraka, oke, baik. Pertanyaannya, siapakah yang mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Kitab Taurat, istirahat di hari ke-7. Allah dalam penciptaan istirahat di hari ke-7. Jelas ya? Jelas. Apakah ada Yesus memerintahkan atau mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Menurut Kejadian, Blender, Allah beristirahat di hari ke-7. Ngapain istirahat lah? Berarti liburan dia. Hari ke-7 istirahat. Di hotel mana istirahatnya? Hotel mana? Iya, di hari Hotel mana ke-7 istirahat? Allah 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di hari ke-7 Allah istirahat, dan itulah dipergunakan orang Kristen untuk memuji Tuhan di waktu istirahat, karena di situ juga Allah istirahat. Karena kalau Allah istirahat, dia akan mendengarkan puji-pujian umatnya. Rekam guys, Tuhan istirahat guys, rekam. Tuhan weekend. Allahu Weekend. Akbar. Di hari libur Tuhan kau istirahat. Apa hubungannya dengan gereja? Apalah kau ini? Aku Kami nanya di mana istirahat Yesus jadinya. memberikan Kami ikuti istirahat di hari ke-7. Kan istirahat istirahat di di hari hotel, Minggu. penginapan, tidur, bukan berdoa gereja. Itu kan sebenarnya. bagi kalian. Nah, itu mana Itu kami? bagi kalian istirahat di hotel. Istirahat. Kami Jadi di enggak. mana istirahat? Di tempat tidur Tuhan istirahat ya? staycation. Marah aja kau. Rumah tidak bekerja istirahat. Istirahat, Tuhan istirahat, Sleeping, you know sleeping, you know, yes, I know. Anokhina Edonai Aloi Pancil ten Bangke, yes. Apa pula Tuhan istirahat, ngarang aja kau Tuhan istirahat, sleeping, tidur. Apa yang ditanya? Di mana Yesus memerintahkan ibadah ke gereja? Itu loh pertanyaanku. Kok istirahat apa hubungannya? Kan jelas kan? Berarti kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, maka kalian masuk neraka. Jelas ya? Yesus tidak ada memerintahkan kalian ibadah ke gereja. Berarti umat Kristen semuanya masuk neraka. Jelas? Jelas kan? Udah teruji kan? Di mana pede kali kau masuk surga kau? Kita udah sepakat tadi. Nanti kau kena kau. Masa pula piknik Tuhan di liburan hari ke-7 tidur pulanya. Aduh mah gila kali ya. Apa hubungannya? Tidur di hotel mana Tuhanmu? Nginapnya pin juga aku sana, tidur pula dia penginapan. Yoyo. Jelas ya? Udah sepakat. Jangan kau bantahkan lagi resmi. Kalau istirahat itu Blender, kerja, ibaratnya kita kerja 6 hari. Begitu juga kan peraturan pemerintah, kerja 6 hari, di hari ke-7 atau hari Minggu istirahat. Tuhanmu macam Ya, begitu pemerintah juga. ya, istirahat libur ya. Berarti kerja dia ya. Siapa bos Tuhanmu? Siapa bosnya? Udahlah, mukamu, bibirmu kayaknya bengkok, apa itu nampak? Loh, enggak, dari aku nanya. Justru di Matius 6:5 Yesus melarang kalian ibadah di gereja. Siapa yang berdoa dan berdiri di rumah ibadat dikatakan munafik.
Itu loh. Di Matius 6:6 Artinya bukan malah begitu, Blender. Artinya Apa? bukan begitu. suka-sukamu aja lah, artinya bukan kayak gitu. Buka, Jadi baca ayatnya, baca ayatnya, Oke, baca ayatnya. di ayat ke-6-nya malah Yesus juga memerintahkan untuk beribadah dan berdoa di dalam kamar secara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihatmu dan mendengarkanmu. Itu perintah Yesus. Di dalam kamar, bukan di dalam rumah ibadah. Arang aja kok kebuka lah. Matius 6:5. Bisa pula istirahat. Tuhan. Iya, itu betul. Itu betul dalam artian kau perhatikan artinya apa gitu loh. Apa yang tertulis artinya kayak gitu kok? Pemahaman kau apa coba? Apalah pemahamanmu? Buka ayatnya dulu, buka ayatnya Kau buka lah, dulu. kau buka Matius 6:5. Buka. Udah kubacakan, siapa yang berdoa di dalam rumah ibadah dengan cara berdiri, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Mana apa bacaan apa tadi? Matius 6 nomor 5. Tawa. Mana? Liburan Tuhan yoi, liburan. Matius 6 Nomor 5. nomor 5. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jelas Ya, kan? jangan seperti orang munafik gitunya Blender, kan? Jangan seperti orang munafik. Kau baca ayat 6-6-nya. Mereka Lanjut. suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat siapa? Kan kalian. Kelat. Kami pula. Salah. Gila kau ya. Kami duduk loh, kami duduk. Ya, ngarang aja duduk. Kalau kau berdoa nggak berdiri. Terus sholat di tikungan jalan waktu Kok sholat dari mana kau naik ke sholat itu, Palestina woy? siapa? Nggak ada yang, sholat. Yang Kau sholat baca di ayat tikungan selanjutnya. jalan siapa? Kalian. Ayat selanjutnya Kami 6-6. mana Kau baca. Kau pernah baca kami ayat ke-6-6-nya. Lanjut. Mana pernah Lanjutkan. kami beribadah di tikungan jalan? Nggak Iya, pernah. kau Itu lanjutkan. kalian Lanjutkan. itu. Ayat 6-6-nya lanjutkan. Lanjutkan. Matius 6-6. Lanjutkan ayatnya. Kau baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi jelas kan? pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jelas kan? Karena itu berdoalah demikian. Udah Ikuti ya panjang kali. Blender. Bapak kami yang di sorga. Ikuti dulu Blender. Bapak kami yang di Nggak ada sorga. Yesus di situ. Kuduskanlah Woi, itu dulu namamu. tanggapin. Mananya? Ikuti dulu aku. Datanglah malas aku. kerajaanmu. Malas aku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Berikanlah Yesusnya, kami malas pada aku. hari ini makanan Nggak ada kami yang Yesusnya di situ. secukupnya. Bapak Dan di situ ada ampunilah Yesus. kami akan Woi, kau kesalahan tanggapin kami. ayat itu tadi. Tunggu dulu Blender, ini dulu kita bahas. Blender ini dulu kita bahas. Ini perlu kalian bahas ini ya. Udah gila, kau berarti betul ayat ya. 12, ayat 12. Umat Tunggu Kristen dulu. masuk neraka semua, selesai. Udah. Tunggu dulu. Nggak ada. Kesimpulannya Kristen Matius masuk 6 neraka. ayat 12. Udahlah, Rasmi. Matius Udahlah 6 tertekan ayat batin 12. di dunia. Udah, Matius 6 habis itu ayat masuk 12, neraka. baca dulu. Nggak perlu. Matius 6 itu kau ayat tanggapin. 12. Bising kali kau udah mulai. Tunggu kau panik. dulu. Apa lagi? Udah jelas ya? Udah jelas Rasmi. Jadi itulah yang terjadi. Sudahlah kalian tertekan batin di dunia, muka peot-peot, petak-petak, berumah tangga masuk neraka lagi. Nggak kasihan kayak gitu? Di surga senang Blender. Kalau sudah tahan menderita di dunia berarti masuk surga. Entah Gimana kapan. sih kau? Udah kita uji tadi kau masuk neraka. Kok dari mana jalan surga? Ngarang aja kau. Aku udah kebacakan samamu tadi Markus 16, siapa yang percaya selamat. Ya udah Gimana sih sepakat kau? kita. Udah sepakat kita. Masuk Ya neraka udah. kau. Enggak aja. Udah jelas. Ya, udah Rasmi, kau pikirkanlah itu. Sekarang itu memang fakta kan? Dari enggak, sekarang gini. Ada ayatnya langsung masuk surga ya? Enggak, sekarang Gimana begini sih Rasmi. kau? Kau paksakan Rasmi. masuk neraka Ya ada udah, langsung suka hati masuk kau lah, surga. suka hati kau. Jadi Kalian memang nih. iya,
udah. Jadi gini Rasmi, Iya, ya. Marin 71 masuk neraka. Iya. Enggak gini Rasmi. Jadi benar ya, wanita-wanita yang di Kekristenan itu mukanya peot-peot tertekan batin semua ya. Banyakannya. Ya Rasmi. Tapi Blender dengar, tapi peot-peot pun petak-petak jadi kelihatan cantik karena dicantikkan oleh Tuhan. Gitu. Gimana cara Tuhan mencantikkannya? Bukan dicantikkan skincare. Oh berarti Tuhan buka cantikkan salon. Tuhan. Berarti Tuhan mau buka salon gitu. Yes, untuk pengikut-pengikutnya. Yes, Tuhan buka salon, yes katanya. Tuhannya buka apa nama salon Tuhanmu? Oh, berarti yang selama ini salon kepada istri-istri yang sabar. Kayak mana cara nyalonnya? Di mana buka salon itu? Di mana? Tuhannya buka salon. Hancur gila. Berarti jelas ya, memang itu fakta resmi ya. Peot-peot, petak-petak. Ya, karena menjalani hidup tertekan batin di wanita kekristenan. Nah, jadi nggak salah aku. Nah, masalah kalian itu kalian jalanin. Yang penting kami sudah sampaikan. Kami turut prihatin sebagai umat Islam. Nggak terbalik. Hah? Apanya? Kan wanita di Islam yang suka di apa? Di madu. Kau Esau nih, bukan Esau yang Nasrani itu bukan? Kok Esau juga nama kau? Hah? Kalau perempuan di Kristen itu bukan. kami. Kau Nasrani apa Kristen? Kami sanjung. Kau Nasrani apa Kristen? Kami hargai. Enggak, aku tanya kau dulu. Esau nih Nasrani apa Kristen? Jadi yang selalu tertekan enggak, aku nanya itu dulu. yang di sebelah. Nasrani apa Kristen? Kayaknya muda itu, bukan. Kayaknya muda itu. Gas. Kau Nasrani apa Kristen? Aku tanya. Soalnya ada Esau juga namanya Nasrani dia agamanya. Kau Nasrani apa Kristen? Nyocor. Hah? Hei. Iya. Kau ditanya, kau Nasrani apa Kristen, Esau? Enggak, kalian lihat itu berita itu Aku santri tanya, 19 nggak usah kau orang curhat dulu. positif. Aku nanya agama kau dulu. Apanya kau nih? Kok kepanasan kau? Kau Nasrani apa Kristen ini? Ada Esau yang Nasrani. Namanya Di sama. Itu banyak tuh. Positif hamil dipulangkan, orang tuanya menangis. Kau bisa nggak diskusi? Beda Bang Blender, beda. Gas. Beda. Oh berarti beda. Ah ya udah. Berarti kau Kristen. Sekarang kau buktikan kepada kami. Di mana yang peot-peot? Tadi Rasmi sudah mengatakan wanita-wanita Kristen peot mukanya, tertekan batin. Banyak tuh lihat di TikTok. Apa solusinya? 19 orang. Solusinya apa? Solusinya, woi. Kau jawab. Apa solusi dari pihak Kristen ketika nggak boleh bercerai? Apa solusinya dari kau? Silakan. Apa solusinya? Terus dikawini apa solusinya bangke? Persetujuan orang tua padahal masih anak-anak. Apa solusinya monyet? Woi, apa solusinya? Bisa nggak kau solusi? Jadi tidak ada kebebasan kalau di klien perempuan. Enggak, aku tanya tentang perkawinan di Kristen itu ketika tidak bisa bercerai, apa solusinya? Woi. Jadi jangan kamu bilang perempuan Kristen itu tersakiti. Sebaliknya kalian yang menyakiti. Aku nanya apa solusinya? Kalau kami nggak boleh KDRT pemukulan terhadap wanita nggak boleh. Tidak ada agama yang mengajarkan. Nggak ada, aku tanya. Ini fakta. Apa solusi di Kristen itu? Kalau perempuan habis dipukulin, nggak boleh bercerai? Ya. Kalian lah yang bisa cerai. Aku tanya, iya woi. Aku tanya, bisa nggak kau diskusi? Apa solusinya di Kristenan? Ketika perempuan itu tertekan batin, habis dipukuli suaminya, kemudian dia tidak bisa bercerai, apa solusinya? Bertahan? Bertahan karena maut yang memisahkan. Bertahan dengan penderitaan. Iya. Nah, jangan main, jangan. Aduh. Ya, bertahan dengan penderitaan. Begitu. Walaupun kupingnya udah lepas satu. Ya. Kasihan tuh santri itu positif Woi, hamil. kau usah ke sana, bertahan. Ini fakta.
bertahan dengan penderitaan walaupun kupingnya udah lepas 1, lubang hidungnya udah 3, matanya udah 4, bertahan. Hah? Jalannya udah pincang, bertahan itu. Bertahan kan seperti itu. Santri itu Bukan kok kasihan santri, kasihan santri. Kau nggak usah cerita santri, woi. Di Eropa banyak kali pendeta buat korban, anak-anak bocil. Kau nggak usah ke situ-situ kau. Sekarang aku minta. Jadi harus bertahan. Woi, harus bertahan. Hah? Bisa nggak kau diskusi? Bisa nggak kau diskusi? Tanpa persetujuan orang tua menangis, hatinya menangis melihat. Menangislah anak dipukuli, gila kau. Anak dipukuli menangis orang tua. Dikawini di pesantren tanpa sepengetahuan kau bisa orang nggak tua. diskusi? Bagaimana hatimu seorang bapak? Hatiku Kepala otak kau itu. Tanya tahap apa curhat pula kau kemarin. Bodoh. Orang minta tanggapin, bukannya ditanggapin. Ini fakta. Sudah banyak kesaksian naik, bahkan dari Kristen sendiri pun rasmi juga udah mengatakan. Hah? Muka peot petak-petak karena tertekan batin. Kita minta apa solusinya ini? Kalau kalian mengatakan kami tukang kawin karena cerai, tukang kawin. Loh, namanya kita ingin bahagia berumah tangga. Hah? Bahagia sama kayak Nur Marbun itu. Kayak gitulah. Banyak kali masalahnya. Ada namanya Nur Marbun. Masalah aja sama lakinya. Kalau habis dipukuli lakinya dia. Jadi dia menghujat Islam aja. Nah itu bercerai nggak bisa bercerai. Jadi apa ya? Tertekan batin. Siapa imbasnya? Kita dihajarnya Islam. Itu kebencian. Ada namanya Nur Marbun itu, perempuan juga. Tapi blender bisa aku kasih pendapat sedikit gitu ya. Kalau menurut yang saya lihat ya, yang terjadi setelah perempuan itu bercerai dengan suaminya, memang tidak semuanya. Tetapi rata-rata itu yang bercerai itu janda itu hina loh. Jadi kalau bisa nggak usah bercerai ya, karena janda itu akan terhina. Gitu ya. Ya, halo, selamat siang saudara-saudaraku Islam. Nah ini dia Nur Marbun nih ya, baru aku bilang. Timbul dia, tengoklah tingkahnya. Tengok. Halo saudara-saudaraku Tengok. Selamat siang semuanya. Iya. Terus coba. Udah. Kristen bisa KDRT. Mana bisa? datanya? Bukankah sebaliknya? Islam di dalam ajaran Islam seorang suami ada wewenang memukuli istrinya di dalam Al-Nisa 34. Sedangkan di Efesus 5 ayat 25 sampai 28 seorang suami wajib mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi kami. Di mana blender dalilnya bahwa Kristen boleh KDRT? Jangan modal congor aja loh. Baik. Sekarang aku tidak. 34, Udah diam dulu seorang suami lah. Udah diam ya. Kita nggak usah. Woi, dengar. Udah ngoceh. Ini banyak masalah nih. Nggak ada diam. Itu aja. Aku tanggapin ya. Ini sekarang yang realita. Kita berbicara fakta. Nggak usah dulu bicara kitab. Kita nggak usah bicara kitab. Ini fakta yang terjadi saat ini. Banyaknya masalah karena apa? Ekonomi. Keributan di dalam rumah tangga karena ekonomi sekarang. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya banyak wanita-wanita yang Kristen itu habis babak belur dipukuli suaminya. Gara-gara ekonomi berantem. Ini fakta. Nah, ketika dia minta bercerai, tidak bisa. Jadi harus bertahan. Nah, gimana itu menurut kau? Terus bertahan. Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke, saya tanggapi. Blender yang merasa pintar, kita debat diskusi agama loh. Kamu jangan membicarakan oknum-oknum. Kalau memang harus berdasarkan kalau yang dalil. memukuli istrinya ya di zaman sekarang, semua suku, semua agama. Kita kan diskusi tentang agama, di mana pengajaran itu ada. Oke, yang membunuh istrinya ada, yang dari Kristen ada, dari Islam ada. Kita kan berbicara tentang agama. Kenapa kau lari ke oknum? Oke, baik. Ku buka dalilnya. Lukas 14:26. Yesus mengatakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, istrinya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Oke,
Ini udah selesai ya. Kristen bisa KDRT menurut Alkitab kami di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28, seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus mengasihi kami. Titik ya. Tidak ada ajaran dalam Bagaimana Kristen. dengan Lukas Boleh 14:26? KDRT. Nanti saya jawab. Kedua ya, sementara di dalam ajaran Al-Quran, seorang suami bisa memukuli istrinya, itu tertulis di dalam An-Nisa 34. Oke, selesai ya. Kalah lo yang benar. Oke, ditanggapin Nah, nanti itu. sekarang yang mana kamu tanya? Yang kubacakan tadi Lukas 14:26. Oke. Saya mau bertanya dulu sama Anda, Blender. Ya. Kalau kau dilarang orang tuamu jangan sholat, kau marahkah? Ya marah lah, kok ke situ larinya? Iya, betul. Syarat mengikuti Yesus, ya, syarat mengikuti Yesus itu dengan kekuatan iman kita. Sekalipun saya mau dibunuh mama saya, bapak saya, kalau dilarang saya mengikuti Yesus, saya akan lawan. Itu artinya. Jadi di dalam hukum Kristen harus menghormati kedua orang tuamu. Itu ada di Taurat yang kelima ya. Cemana tadi kayak gitu disuruh membenci kok? Lukas, kau baca sekali lagi. Sekali lagi bacakan. Yesus menyatakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, istrinya, bahkan diri sendiri. Dia bukan sebagai pengikut Yesus. Tanggapin itu. Wajib membenci. Dari mana keimanan ngarang aja kau? Kenapa kamu bilang ngarang-ngarang? Ya itu tadi kan jelas ayatnya. Syarat mengikuti Yesus. Contohnya, kalau seandainya, ini saya maaf, saya bukan menyinggung masalah mualaf kau ya. Seandainya kau mualaf dari keluargamu, kau dilarang adikmu, kakakmu, bapakmu, mamamu, jangan sholat, jangan Islam. Kamu turutin nggak? Apa hubungannya ke situ? Ya. Kau jelaskan ayat itu. Di situ disuruh kalian membenci. Ayat itu. Disuruh membenci kalian situ. Dengarkan dulu. Kalau mengikuti Yesus Kristus, aku bisa melawan orang tuaku kalau dia melarang. Aku bisa melawan kakakku, saudaraku sekalipun kalau aku dilarang. Itu kekuatan iman seseorang, ya. Sedangkan di Taurat yang kelima kami Blender, kalau kau pernah Kristen, kami disuruh hormatilah kedua orang tuamu biar engkau panjang umur. Itu ada disuruh kami. Cemananya ini sekarang yang penting kau itu diam kau pula cemananya. Itu jelas itu kau disuruh membenci, makanya terjadi KDRT. Dengarkan dulu. Apanya kau nih? Kalau saya dilarang dengar ya. Waktu aku bertanya sama perempuan yang dipukuli rumah tangga di sini, loh, kenapa? Jadi memang seperti itu, pendeta menunjukkan dalil Lukas 14:26. Itu dia dalilnya. Makanya harus membenci. Loh, ini kan tadi pembahasan kita KDRT. Kamu jangan bawa pembahasan kita KDRT. Di dalam realitanya. Jadi jelas realita fakta yang saat ini bisa membunuh orang tuanya. Tidak ada. Faktanya realitanya mereka menunjukkan ayat Lukas 14:26. Berarti harus membenci. Harus membenci. Makanya mereka berani memukul istrinya, menghajar istrinya, tidak mengikuti aturan-aturan, nggak ada aturannya. Mau sorong, mau lagi haid disorong. Mau dari belakang disorong. Nggak ada aturannya. Dipukulin menderita, banyak kuping yang lepas. Banyak kali kayak kau lah. Kau juga habis dipukuli kan, makanya gini tinggal kau. Di mana? Apa? Itu survei yang terjadi. Kau temukan Blender. Apanya? Di mana kau temukan Blender boleh memukul istrinya di Alkitab kami? Loh, karena nggak ada aturannya makanya kalian memukulin. Lah, cemananya kau? Ada aturan. Karena nggak ada aturannya. Kasihilah istrimu. Nggak ada aturannya. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Coba aku tanya. Nur, bagaimana cara Tuhan mempersatukan? Kalian mengatakan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Aku tanya sama kau, bagaimana Tuhan mempersatukan kalian? Coba, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Oke. Di dalam Matius 19 ayat 6. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kamu mengerti maknanya? Iya, bagaimana cara mempersatukannya? Bagaimana? Saya jelaskan. Kalau kamu nggak ngerti, nanya. Kalau sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan manusia. Sebenarnya yang bercerai itu yang memisahkan siapa? Kan manusia.
Iya, Di pengadilan. mempersatukannya. Aku pertanyaan aku Tuhan. Tuhan, Nah. cara mempersatukannya bagaimana? Yang dipersatukan tidak boleh kok. Yang memisahkan hanya maut, hanya kematian lah yang Astaga. memisahkan kami. Iya, aku tanya mempersatukan, perjanjian. bukan pisah. Makanya pernikahan di Kristen itu sakral. Astaga. Sakral. Bagaimana cara Pernikahan Tuhan yang mempersatukannya? suci. Itu pertanyaan aku. Jadi kalau kalian nggak pernah diajari pernikahan suci, nggak pernah. Woi, Nah, kalau udah cara bosan, Tuhan mempersatukannya buang. bagaimana? Itu Kalau memang pertanyaanku. mau nambah boleh. Kalau memang aku pengen mana kasih di tahu Islam ruang aturannya dulu, lengkap kontrak tentang masalah utah pernikahan boleh. itu. Jadi pernikahan di Islam Ayat itu yang ayat yang anda sakral, baca ya. itu hanyalah ayat tentang Iya. perceraian saja. Ya, Tidak ada Blender. hukum nikah Kau memilih kalau di prinsip Kristen itu tidak ada Muhammad. hukum Udah nikah. berapa kali kau nikah, Blender? Aku nanya bagaimana cara persatukan itu loh. Nah. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Oke. Kami kan menikah di gereja, dipersatukan di situ. Siapa yang persatukan di situ? Pendeta apa Tuhan? Oke. Pertanyaanmu botol kau, Blender. Yang mempersatukan pendeta atau Tuhan? Yang mempersatukan kami itu Tuhan, tapi Bagaimana caranya? Tapi Bagaimana caranya? Adalah pendeta. Enggak mungkin. Ya, caranya dong, Blender, bagaimana? Tuhan turun ke bumi. Tidak ada Blender, caranya, Bang yang Lenda. Caranya Dibuat-buat bagaimana Tuhan itu sendiri. mempersatukan? Blender. Paham kau? Betul. Tidak ada caranya, dibuat-buat sendiri, tidak ada nikah, kawin yang ada. Yang jelas. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan? ada Bagaimana? datanya. Itu pertanyaan aku. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Iya, cara Berarti persatukannya kami bagaimana? Tidak boleh berpisah. Paham nggak kau pertanyaan aku? selain maut. Cara persatukan Jadi, Tuhan diam itu dulu bagaimana? kau. Pernikahan di Islam tidak sakral. Woi, Bukan aku tidak nanya, ada. cara Dia tidak tahu Bang Tidak Blender. ada. Kalau Padahal memang ada bentar silakan. sikit. Kalau memang Padahal yang ada muda-muda tertulis di dalam kayak 1 Korintus 6 ayat 16 cara Tuhan mempersatukan itu dengan cara menempelkan diri sama pelacur langsung jadi istri. 1 Korintus 6 ayat 16. Nah itu dia. Nih saya bacakan nih, nih saya bacakan. Botol kalian Saya semua. bacakan, dengar, saya baca bentar. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nas ini tertulis di mana? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi cara pernikahan Kristen itu nempel sama pelacur langsung jadi istri. Itu dia. Silakan Bang Blender, lanjut. Nah, jelas kan? Lanjut. Jelas. Berarti bukan Tuhan yang mempersatukan, tetapi pendeta yang mempersatukan. Kalau Tuhan mempersatukannya caranya berarti perkawinan kalian itu tidak sah. Bukan Tuhan yang mempersatukan. Pendeta, bapak-bapak gereja yang mempersatukan itu. Jelas sekali. Makanya Caranya banyak gimana terjadi Bang KDRT. Blender? Caranya Ya. bagaimana Bang Blender? Nempel sama nempel. pelacur langsung jadi istri. Nah, itulah dia. Langsung jina jadinya, jina. Perkawinan kalian jina semuanya. Nah ini ada Ferry, ada si Ferry Blender, gas. Apa kamu nanggapin? Assalamualaikum. Assalamualaikum kau. Apa mau kau tanggapin? Assalamualaikum. Diberkati Tuhan Yesus. Ada, Jangan Yesus. keroyokan. Nggak boleh keroyokan sama. Boleh saya bicara sebentar? Gimana sih kalian mau Masuk, keroyokan? Brunda. Nggak boleh. Masuk. Ini yang Masuk, Brunda. ya. Jadi kalau di para agama semut diam dulu kalian. kalau di Mana agama otak? Diam dulu, Kristen itu istri itu bisa dibunuh. Itu di Kristen bisa dibunuh, bisa dihancurkan kepalanya, apapun bisa dilakukan oleh suami tapi apa dasar pijakan hukumnya? Nah, kita belajar ini orang-orang Kristen ini khususnya perempuan ini apalagi yang tadi itu banyak cerita. Padahal sementara ngomong bibirnya benjol, kepalanya masih benjol, masih bengkak, bibirnya memar habis dihantam sama suami. Jadi gini, di dalam kitabnya orang Kristen itu misalnya di 1 Petrus, situ diceritakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau suami di dalam rumah tangga Kristen itu tidak taat kepada firman Tuhan, maka istri juga tidak perlu taat kepada suami. Ini dalil hukumnya. Oke. Jadi kalau tidak ada KDRT di dalam rumah tangga Kristen, itu tanda tanya. Kemungkinan sang suami juga ini adalah peminum, pemabok, pesina,
ya, pelaku maksiat, sehingga istri dibiarkan juga melakukan hal yang sama. Dalil 1 Petrus 3 nomor 1. Catat. Yang kedua, Efesus 5 nomor 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ulang. Hai istri, betina-betina yang ada di rumah, tunduklah kepada suamimu seperti kepada ketundukanmu kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi istri-istri ini harus tunduk kepada suami, dan suami ini harus berlaku seperti Tuhan kepada istrinya. Lalu bagaimana? Coba baca Ibrani 12 nomor 6 nomor 7. Ini legalitas suami boleh membunuh istrinya, ya, di Kristen. Lihat dalam Ibrani 12 6 nomor 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu satu. Dan Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 2. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah ini. Jadi ini legalitas, suami boleh kemudian menusuk linggis dari pantat sampai mulut istri. Boleh. Karena istri itu harus tunduk seperti dia tunduk kepada Tuhan. Jadi suami-suami dalam Kristen itu adalah Tuhan bagi istri. Sedangkan Tuhan itu tukang menghajar. Bahkan orang yang dikasihi boleh dihajar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau istri saja itu bisa dihantam, anak juga bisa dihantam. Makanya di luar negeri itu, di Indonesia aja mereka kelihatan bagus rumah tangganya. Di luar casing. Tapi kalau di dalam, bangunkan suami atau istri itu pakai kaki. Bangun, kau, bangun, bangun. Apa ini semalaman makan minum tua ini? Aku pergi kandang babi sana. Bangun, kayak gitu dia. Bangunkan istri, bangunkan suami itu pakai kaki. Nah, kalau ada alasan, tidak, maksudnya Ibrani 12 itu hanya tipuan. Itu hanya tipuan. Tengok aja, di mana di Indonesia ini basis mereka. Di mana basis-basis mereka? Di kota mana? Coba Anda lihat perilaku mereka dalam rumah tangga mereka. Wah, hebat kali tuh. Seperti gerombolan asu yang melihat seekor babi. Gitu. Siang malam itu kayak gitu aja tuh kerjanya tuh. Jangan munafik. Lihat di mana basis mereka di negara ini. Tengok bagaimana hubungan rumah tangga mereka. Antara istri, suami, anak, dan seterusnya. Ini fakta. Kenapa? Karena wanita itu hamba, budak bagi laki-laki. Di Kristen itu wanita itu hamba. Hamba itu budak bagi laki-laki. Makanya Efesus 5, hai istri, hai perempuan, tunduklah. Maksudnya perbudaklah dirimu sama seperti kau perbudak dirimu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu punya legalitas untuk menghajar. Nah, suami juga punya legalitas untuk menghajar. Ini nanti dibilang, oh enggak, bukan kayak begitu. Ya lihat aja faktanya. Tengok aja faktanya. Itu fakta. Jadi kita jangan mau dikibulin bahwa begini, itu bullshit. Kita bisa lihat kok kiri kanan, utamanya di tempat saya ini juga, Anda, kiri kanan saya itu tiap hari aku lempar panci. Orang masih asik-asik ngaji Quran, udah kelempar itu panci, wajan lewat jendela keluar. Ada yang dicekek lehernya sama istrinya, sama suaminya. Bahkan ada suami yang ditunjang sama istrinya. Kan gila. Sikit-sikit cerai. Sikit-sikit suaminya Islam, masuk Islam. Dapat suami baru lagi budak, masuk lagi budak. Anak berantakan kemana-mana. Pakai celana, pakai baju. Itu yang ada fakta. Jadi jangan mau dikebulin. Oh, di Islam itu begini-begini. Kita yang rasakan kan. Islam itu yang rasakan. Betapa indahnya rumah tangga kita. Tapi mereka, alamak. Buntut babi, biji peler babi, ributan, berkelahi sampai satu RT tahu. Itu fakta. Silakan kita makan. Itu asupan fakta real di lapangan yang saya informasikan. Lanjutkan. Iya, itu benar sekali yang dikatakan Bang Juma. Saya juga tinggal di lingkungan Kristen. Bentar. Saya juga di lingkungan Kristen tinggal. Mereka memanggil anaknya itu apa? Hei bodat. Hei anak kondit, katanya itu. Apa ini? Manggil anak seperti itu. Hei bodat. Bodat artinya tahu Aki Juma?
tahu bodat? Tahu, bodat, Enggak gitu bodat loh, Bali. Bibel berjalan. Bodat Bali. Monyet. Aku manggil Gitu. anakku kalau Monyet, cari monyet. Bibel berjalan ya. Ini Nakku, saya sinilah Hei, anakku. saya Tuh, tinggal itu aku. di lingkungan Kristen. Itu kamu. Ini yang saya bilang di sini. Kondit, bodat. Nah, kayak gitu tuh manggil tuh. Teman-teman, ini kan ada orang Mahkamah Agung menuju ke rumah. Saya titip pertanyaan ya, Bang Blender dan yang lain. Tolong tanyakan kepada Kristen-Kristen yang katanya agama kasih, agama yang berakhlak. Tolong tanyakan kepada mereka, tunjukkan satu akhlak atau perbuatan baik Yesus kepada ibu kandungnya. Itu aja dulu ya. Saya penasaran nih. Keren banget. 800 tahun sudah saya menunggu dari Kristen, tunjukkan perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkan dia. Satu aja. Kalau nggak ada satu, sepotong aja. Nanti catat ya, nanti saya catat ya. Teman-teman catat dan infokan ke saya. Ada nggak? Silakan. Ya, oke. Oke, nanti saya jawab. Oke, boleh saya jawab? Halo? Jawab, Bos, jawab. boleh saya jawab? Silakan. Monggo, Per, monggo. Oke. Jadi begini ya. Tadi Blender katakan bagaimana Tuhan kami menikahkan orang-orang Kristen. Ya. Kami ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kan Tuhan sudah memberkati mereka di Taman Eden. Kemudian apa? Tuhan berkata, beranak cuculah kamu. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Apakah Tuhan mau turun ke dunia ini kemudian dia mau menikahkan? Oh, nggak mungkin itu, brother. Makanya kan dia ada utusan yang memang sudah ditunjuk sebagai apa? Sama dengan sekarang pendeta. Kalau di zaman dulu nabi-nabi. Ya, sekarang kan apa? Bukan lagi Tuhan, tapi ada ustadz dan seterusnya. Apakah Tuhanmu juga akan turun dari surga kemudian menikahkan kalian? Oh, tidak begitu, ya. Jadi itulah cara orang Kristen dinikahkan. Jadi mereka sebelum mereka mengadakan hubungan seksual, ya mereka harus diberkati dulu. Ya, diberkati dulu di gereja. Pakai atau ayat di mana dong, yang penting aturannya mana? diberkati. Nah, Aturannya mana ya, di dalam sebentar, kitabmu jangan. mana Ayatnya aturannya? mana? Ayatnya tunjukkan. Ayatnya Peri, mana? tunjukkan. Kalau di Tunjukkan. Islam, kalau Iya. di Islam, dengar Peri, Ya, kalau di jangan Islam, dipotong. Bagaimana bentar. saya ngomong kamu potong? Peri, bentar, kau nggak pakai ayat ngapain saya dengerin? Kalau di Islam, Peri, Tuhan tidak mungkin datang, tapi aturannya masih tertera sampai sekarang. Di ayat Al-Quran ada banyak, di surah An-Nisa ada, di At-Talaq ada, ya kan? Diatur semua bagaimana tata cara menikah. Nah sekarang yang saya lihat aturan menikah di dalam Kristen nempel sama pelacur langsung jadi istri. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 ya Akhi Jumah. Lanjut. Nah, ini dalilnya. Mas. Ini dalil pengesahan syarat sah. Bentar. Tunggu sabar dulu, Bentar, sabar dulu. Bro Suma. Sabar. Saya kasih dalil, nanti tugas Anda beri dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayamah minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yu'nihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ada perintah, wa ankihul ayama minkum. Ada perintah untuk menikahkan. Nah, yang tadi di gereja itu ada perintahnya nggak menikahkan di gereja? Silakan. Yang lain tunggu pertanyaan saya yang pertama tadi ya. Iya, Ada nggak perbuatan baik Yesus kepada orang yang melahirkan dia? Silakan. Oke. Kasih kesempatan dong saya. Jangan sementara saya menjawab kalian memotong sampai hilang konsentrasi saya. Oke. Kemudian ya tentang KDRT ya tidak ada. Ya, Yesus mengajarkan untuk apa? Mengajar, ya, menyakiti istri. Bahkan Suma ini apa? Mencocok logikan ayat-ayat yang dia sudah bacakan tadi. Tidak ada istri diperbudak. Memang istri harus tunduk kepada siapa? Kepada suami. Nah, itu memang demikian juga. Suami harus apa? Mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia akan menyakiti
ya, istrinya. Makanya di hukum 10 hukum, jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kasih kepada Allah itu menghormati Allah. Kasih kepada sesama berarti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita mengasihi istri kita. Kalau kita kasih kepada istri, Pak, tidak mungkin kita akan apa? Meninju, menendang dia, menyakiti dia. Tetapi kenapa ada orang Kristen ya melakukan itu? Mereka berarti tidak taat. Itu sebabnya Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Nah, melakukan kehendak Tuhan. Saya pertanyakan begini, kalau kamu bilang, oh kami dinikahkan, saya mau tanya, Muhammad itu waktu menikah dengan istri anak mantunya, itu dinikahkan oleh Allah. Tiba-tiba suratnya itu sudah muncul. Istri anak mantunya yang mana? Bentar, pakai dalil. Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan anak mantunya itu. Pakai dalil. Pakai data. Ini nggak saya terima. Loh, Anda sudah fitnah. Tolong pakai dalil dulu. Di mana dalilnya Nabi Muhammad menikah dengan menantunya sendiri? Kamu bentar. Udah turunin. Ini nggak betul nih. Dia nggak betul. Sudah berisi 8 belasan istri. Akoi, jawab dengan jujur. Saya tanya di mana dalilnya? Kamu rela anakmu yang 6 tahun dinikahi oleh kakek saya tanya dalilnya mana, Peri? Itu ajaran Muhammad. Ayo, kamu jawab itu, Suma. Tadi Anda mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan menantunya. Dalilnya mana? Dalilnya? Dinikahi oleh kakek-kakek Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil, anjing. Saya tunggu dalil. Yang sudi. Mana dalilnya? Dalilnya mana, anjing? Dalilmu mana? Mana dalil? Kalau menikahi anak kecil, tradisi Yahudi boleh menikahkan usia 3 tahun. Itu sudah tradisi. Kalau menikahi menantu itu tidak ada masalah, karena itu hanya fitnah saja. Yang disebut menantu itu adalah istri atau pasangan dari anak kandung. Itu fitnah saja. Yang kita minta di sini bukti akhlak Yesus kepada orang yang melahirkan dia, gitu loh. Oke? Itu yang kita minta. Karena kita lihat perilaku umat Kristen di Indonesia ini terhadap ibunya, terhadap orang-orang yang terdekatnya, betul, manggilnya aja, bodat, anak babi, kayak gitu-gitunya panggilannya. Betul. Aku dengar sendiri sampai saya terheran-heran, loh, kayak gini ya. Bodat, dasar anak anjing kau ya, loh, anaknya sendiri dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Ada gak Kristen kan kasih contoh Yesus itu berlaku baik, akhlak baik kepada ibu yang melahirkan dia, itu ada nggak? Memanggil ibunya aja dengan sapaan-sapaan selayaknya manusia sehat. Hai ibu, hai mam, hai mami. Ada nggak? Bahkan yang ada suka mempermalukan ibunya, itu yang ada. Silakan dilanjutkan. Nah itu tadi ya, dia itu fitnah. Nggak ada dalilnya Nabi Muhammad menikah dengan menantunya. Memang anjing ini Kristen-Kristen ini. Ngomong itu pakai dalil gitu loh. Contoh tadi saya mengatakan pernikahan Kristen itu nempel sama pelacur langsung jadi istri. Dalilnya mana? 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu? Ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, maka dia akan menjadi satu daging. Demikianlah yang dikatakan nas. Nah, nasnya ternyata saya lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Ya, perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi pernikahan di Kristen itu pernikahan satu daging. Ya, kelamin laki-laki sama kelamin perempuan bertemu langsung jadi istri. Apa bedanya dengan anjing kalau begitu? Ada dalilnya. Jadi kita bicara itu harus pakai dalil, nggak boleh kita asal nyeletuk, nggak boleh ya. Pernikahan di Kristen tidak ada kecuali pernikahan satu daging, yaitu kelamin perempuan, kelamin laki-laki bertemu langsung jadi istri. Itu yang ada. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Memang Kristen itu ajaran setan. Nikah hanya dengan cara berzina doang. Ayo, apa kayak gitu?
Makanya benar yang dikatakan pendeta Melato. Ini pendeta Melato sendiri apa yang dikatakan? Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Itu pendeta Melato yang ngomong, bukan saya. Ya, videonya masih ada itu di YouTube itu. Tengok. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Kita harus berbahagia karena kita tinggal di mayoritas Islam. Kalau tidak tinggal di mayoritas Islam, maka LGBT pun akan disahkan di negara ini. Itu kata pendeta Melato. Nah, jadi jangan fitnah-fitnah, jangan debat itu hanya modal kebencian, tapi pakai dalil, pakai data, gitu loh. Mana? Baiklah, pakai data. Silakan yang lainnya, monggo Bang Blender. Ini bagian Anda ini resmi nih. Tapi bentar dulu ya, Bibel berjalan ya. Saya nih tinggal di kompleknya Muslim dan saya sering memasuki rumah-rumahnya orang Muslim di daerah saya ini yang sekarang ya. Tapi kalau yang saya perhatikan ya Blender ya, orang Islam itu lebih keras kepada anak-anaknya. Yang saya perhatikan, karena saya kan sering juga nyalon di rumah-rumah langganan saya. Bisa saya katakan rata-rata Islam semua. Saya di rumahnya bisa 5 jam atau 6 jam. Jadi saya bisa perhatikan. Kalau saya perhatikan lebih kejam kalian kepada anak. Mukul itu ngeri loh. Keras dengan tegas, Kalau beda kami Bu Kristen, Rasmi. kalau kami Kristen ibaratnya enggak sekeras itu gitu. Contohnya waktu puasa saya perhatikan. Anaknya dipaksanya puasa, anaknya masih kelas 2 SD, dipaksanya puasa, sementara dia tidak puasa. Coba bayangkan, mana tahan anak kecil puasa, dia mama-mama aja nggak puasa. Coba. Bukannya Itu kalau saya ini perhatikan nggak gini, langsung ya, Rasmi, jangan Rasmi, kayak gitu bentar. kamu. Bentar Rasmi, saya kasih tahu. Ketika perempuan itu tidak puasa, itu ada alasannya. Dia sedang haid. Orang perempuan Muslim yang sedang haid memang tidak boleh puasa. Anak-anak itu bukan dikerasin di situ, disuruh latihan, bukan dipaksa. Mana ada dipaksa? Ya, anak-anak itu tidak boleh dipaksa. Dipaksa, saya perhatikan. Kata siapa dipaksa? Nggak ada dipaksa, nggak ada. Jangan bohong kau. Ya, nggak ada dipaksa. Saya perhatikan, diiming-imingi lah. Nanti kubelikan kau ini, tahankanlah, tunggulah. Itu jabu namanya bukan dipaksa, Rasmi. Aduh, kau ini antara dipaksa apa? Itu namanya dilatih. Udah lapar. Berarti kalau kau nyuruh anakmu ke sekolah minggu, itu kamu maksa anakmu ya? Ya, anakmu kau suruh pergi ke sekolah minggu memaksa gitu. Kau ini bodoh banget. Masuk nak puasa nak. Nanti kalau kamu lulus, nanti kalau kamu lulus puasa nak, saya belikan sepeda. Tunggulah, tahankanlah sampai jam maghrib. Tahankanlah. Nah itu bukan maksa, itu anjuran. Maksa itu namanya kalau misalnya tidak mau puasa digebukin. Itu maksa. Dia sendiri tak puasa. Dia sendiri karena yang dia udah sedang tua tak men. puasa. Dia sedang haid. Saya tanya tidak. Emang kau periksa? Ada-ada aja kau itu. Saya tanya, mana ada kau orang kenapa perempuan, enggak puasa? orang Lagi Muslim malas, tidak katanya. mungkin dia tidak puasa. Lagi malas katanya. Kecuali, kau ini pandai sekali kau nipu. Kalau nggak nipu Kristen nggak laku atau gimana? Di Islam itu, di Islam itu. Berjalan. Bibel berjalan, aku sudah kukatakan, aku bisa 4 jam atau 5 jam di rumah Muslim itu, langganan saya itu. Mulai dari dulu saya kredit baju, kredit uang, sampai nyalon, ya saya sering langganan saya, karena di sini komplek Muslim loh. Nah, yang mak-maknya nggak ada yang puasa, pada makan nggak puasa, tapi beli bukaan semua. Malah lebih boros puasa daripada tidak puasa. Itulah yang terjadi di sini. Biar tahu. Kalau tidak nipu Kristen tidak laku. Itu hoax ya. Kalaupun seandainya di perempuan Muslim itu, kalaupun dia sedang haid, dia tidak puasa, dia nggak makan sembarangan. Itu perempuan Muslim, nggak kayak perempuan kafir. Mana Muslim itu penuh dengan akhlak. Walaupun dia tidak puasa, dia tetap tidak terang-terangan makan, gitu loh. Atau perempuan itu sedang menyusui,
Oke, itu memang dibolehkan tidak puasa dia, tapi harus bayar yang namanya apa namanya, Ustadz? Fidyah. Fidyah. Itu boleh. Ada aja kau ini. Mana ada perempuan, kecuali perempuan kafir, ya mungkin Muslim tapi kafir, dia nggak mau puasa. Tapi kalau dia ngaku Muslim, dia harus puasa. Karena perintah puasa itu untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi walaupun dia Islam, kalau tidak beriman nggak akan puasa. Jadi orang kalau ingin melihat orang Muslim yang sesungguhnya pada waktu bulan puasa itu, kalau ada orang Islam dia tidak puasa, berarti dia tidak beriman. Karena jelas sekali yang diperintahkan berpuasa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, silakan kamu berpuasa. Yang tidak beriman walaupun dia Islam pasti tidak puasa. Nah, itu dia. Gitu ya. Bang Blender mana nih, Bang Blender nih? Bang Blender. Ada Ustadz Tahta barangkali, Bang Ustadz Sugi. Ustadz Tahta, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, lanjut. Ya, silakan Ustadz. Apanya silakan? Iya, menjelaskan tentang masalah pernikahan. Itu tadi titipan Bang Juma itu. Titipan Bang Juma tadi dipertanyakan, Rasmi, buktikan kepada kita bahwa Yesus pernah berbuat baik kepada ibunya. Silakan. Di mana tertulis? Silakan Rasmi. Di mana Yesus pernah berbakti, berbuat baik kepada ibunya? Kalau setahu saya sih Yesus ini anak durhaka. Manggil ibunya kayak manggil pelacur aja dia. Hei perempuan, apa yang kau mau? Hai perempuan, apakah kamu tidak tahu belum saatnya, belum tiba saatnya? Kok manggil ibunya kayak manggil pelacur? Hei perempuan gitu. Coba buktikan kepada saya di mana Yesus itu lemah lembut, sopan santun memanggil orang tuanya. Beda di Islam. Di Islam itu kepada ibu kita berkata ah saja dilarang. Apalagi memanggil hei perempuan. Oh, tidak boleh, durhaka. Ini Yesus manggil ibunya kok, hei perempuan. Emang perempuan ibunya pelacur atau gimana itu? Silakan, coba. Di mana Yesus itu pernah berbakti kepada orang tuanya? Kepada ibunya. Kata Rasulullah, janganlah kalian berdebat dengan ibu Anda, walaupun hanya soal sendal. Sampai segitunya di Islam itu. Jangan kalian itu engkel-engkelan, eyel-eyelan dengan ibu Anda, walaupun hanya dengan walaupun hanya masalah sendal. Coba sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Baru bapakmu. Ya, betapa Islam itu mengatur umatnya untuk menyayangi ibunya, mencintai ibunya, berlaku lemah lembut kepada ibunya. Kristen bagaimana? Apakah Yesus pernah menyontohkan dia berbuat baik kepada ibunya? Kalau ada, iris telinga saya. Nah, gitu dong. Ini ada nih apa? Siapa tadi? Bibel berjalan ya. Yohanes 2 ya, Yohanes 2 di sini perkawinan di Kana ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus di sini ibu Yesus ya, Maria. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah udah orang tahu. puas minum. Cukup Rasmi. Ini kan intinya di Yohanes 2 ayat 4 nih ya. Saya bacakan, en auto zo en kai hezo ento poston atropon kai itu bentar. Bahasa apa kau baca? Ini bahasa Yunani, bahasa Yunani. Enggak, ini biar aku jelaskan, di Tunggu, sini. itu salah terjemah, itu salah. Tunggu dulu. Rasmi, Tunggu, ini itu baru- salah terjemah, tunggu, Rasmi. Karena tunggu, di sini jelaskan, baru bukan kau ke kata, bahasa bentar lain. dulu, dengar. Ini bukan dari kata mater, tapi gunai. Apa artinya gunai? Perempuan. Kalau ibu itu mater, kenapa diterjemahkan ke ibu? Ya, ini bahasa Yunaninya itu. Kenapa? Ini ya, sebenarnya kalau kita berdasarkan bahasa aslinya, katanya kepadanya, mau apakah engkau daripadaku perempuan, saatku belum tiba. Itu dia. Di situ sini dari ibu kata Bibel berjalan. Di tahu, sini ibu. makanya dilihat dari teks Kalau aslinya. makanya gini, kalau kita pakai Alkitab bahasa Indonesia, pergunakan bahasa Indonesia. Jangan kita baca bahasa Indonesia kau mengartikan bahasa Yunani. Udah lari-lari, itu namanya menyesatkan. Blend apa? Justru Bibel, kau ya. yang menyesatkan. Gak boleh kayak gitu. Loh, sekarang di saya sini tanya, dikatakan- kitabmu itu bahasa aslinya bahasa apa? Loh, hah? Kitabmu bahasa aslinya bahasa apa? ya udah dari tadi kita buka bahasa Alkitab bahasa Yunani lah dari awal. Yang benar, Ayo kita buka yang bahasa benar. Yunani. Coba saya tanya Jangan sama buka kamu, bahasa Indonesia, Rasmi. perhatikan bahasa Yunani. Saya Itu tanya sama kamu. Saya tanya. Yang betul itu terjemah untuk mengoreksi teks asli atau teks asli untuk mengoreksi terjemah? Ini bukan terjemahan. Jangan kau samakan seperti Al-Quran kalian ya. Ini ditranslate. Jadi apakah Yesus itu berbahasa Indonesia? sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ditranslate. untuk menilai translate-nya itu Di bahasa Indonesia benar apa salah kan, itu gitu yang loh. kita pakai untuk menilai itu apa? Terjemahnya Gini loh, itu Bibel salah atau benar berjalan. yang kita pakai apa? Gini Bibel berjalan. Untungmu apa menyesatkan orang? Siapa yang menyesatkan? Justru Anda Lah, menyesatkan kamu. karena hanya berdasarkan terjemah, sementara saya Loh. berdasarkan teks asli. Ya udah, Mana yang dari lebih awal kuat? Mana yang lebih benar, teks asli atau terjemah? Hah? Mana yang Udah, lebih benar, dari teks awal- asli atau terjemah? Dari awal buka Alkitab Saya Yunani. tanya, coba kamu Dari awal jawab buka Alkitab mana yang Yunani, lebih biar benar, pas. teks asli atau terjemah? Saya tanya, jawab. Sama aja. Oke, bisa Karena sama nggak ada yang aja kalau dirubah. terjemahannya benar. Karena nggak ada yang- Sementara teks aslinya dikatakan di situ gunai. Artinya perempuan. Kalau ibu mater, kenapa diterjemah dibilang apa namanya? Ibu. Padahal tertulis gunai. Misalnya di dalam bahasa Inggris woman bisa diartikan ibu. Nggak bisa, mother. Gitu loh. Kau ini kok modal ngeyel, padahal di sini jelas dikatakan gunai. Ya. Kalau kita berdasarkan teks aslinya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, hei perempuan? Kenapa di sini dikatakan ibu? Tipu-tipu LAI, ya? Nggak usah tipu-tipu. Justru saya ingin meluruskan. Ketika terjadi salah terjemah di dalam LAI, saya koreksi pakai teks aslinya. Ternyata di situ tertulis gunai. Artinya apa? Perempuan. Sudah. Saya nggak terima terjemahan Biblos LAI menyesatkan. Yang menyesatkan itu kau Bibel. Kalau bahasa Yunani buka Alkitab bahasa Yunani. Kalau kita Nah, ini pakai saya bahasa buka Indonesia bahasa Yunani ini.
Saya Ya, pakai dari bahasa awal, Yunani ya ini udah. sekarang nih. Ya udah, buka Alkitab bahasa Yunani, buka yang aku baca tadi. Yohanes 2 bahasa Yunani, buka Alkitab dulu. Ini Biar kita loh, baca. tadi sudah saya baca nggak dengar kamu bilang Semua itu bahasa baca, apa buka. itu? Bahasa apa itu? On cam kan. Bahasa Yunani Nih, ya Alkitab, saya buka, bacakan nih ya. Jadi buka, enggak. On cam biar kita lihat. Emang betul kau apa bisa enggak baca? Alkitab yang kau baca? Betul apa Kalau enggak Alkitab saya- yang kau baca? Betul apa enggak Alkitab yang kau baca? On cam kan dulu. Emang nggak bentar. Sebelum saya on cam, kamu bisa baca Yunani? Kalau Ya, bisa biar kita saya open baca. cam. Ya bisa. Buka. Bisa. Bener nih, Bang Moto, Iya. coba dicek dulu dia Iya. bisa baca enggak Bang Moto? Silakan Bang Tapi Moto. harus Alkitab ya, harus Alkitab kau tunjukkan. Kau on cam kan harus Alkitab bahasa Yunani. Ini kan ada yang dibuat oleh orang Kristen, Bible Hub. Kenapa? Hah? Alkitab bahasa Yunani on cam kan dulu Bibel, baru kita baca bersama. Itu Bang Moto Baru ada tuh Bang itu Moto itu. Silakan namanya. Bang Moto. Silakan Kalau Bang Moto. betul ada Alkitab bahasa Yunani kau tunjukkan sama aku, baru kau tidak menyesatkan. Kalau tidak ada kau ngeles tunjukkan doang, Alkitab bahasa Yunani, ngeles. kau di situ menyesatkan. Cuma pada Bibel. ngeles. Ini tipu-tipunya ketahuan. Berarti yang ditulis oleh ini ya, oleh Bible Hub ini nggak benar. Hah? Nggak benar nih. Ngomong nggak benar gitu. Kukatakan cuma sama bacot doang. kita buka Alkitab bahasa Indonesia, mengartikannya bahasa Indonesia. Cuma Masa pandai ngeles bahasa Indonesia doang. dibuka Cari ngartikannya Kristen yang pinter Yunani? cuma pandai ngeles Ya, doang. lari-lari. Dah. Cuma pandai ngeles doang. Walaupun ditunjukkan nggak akan bisa baca dia itu. Ngapain dilayani orang kayak gitu? Orang dia berdasarkan bahasa Indonesia, sementara di dalam teks aslinya gunai. Mau pakai bahasa Indonesia yang dipakai, dasar. Oten itu kalau nggak tipu-tipu agamanya nggak laku. Dah. Dia mau tipu-tipu, malu Tuhan, punya Tuhan durhaka sama ibunya. Makanya dia apa? Tipu-tipu. Dia nggak bisa menunjukkan data yang benar. Tipu-tipu lah, yang penting Yesus itu nggak nampak durhaka sama ibunya gitu. Ten. Buang aja orang kayak gitu, ngapain dilayani? Cuma pandai ngeles doang. Monggo Ustaz Tata. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Bang Moto. Gak ada otan nggak, Ustaz? Nggak ada, buang aja hutan kayak gitu, nggak jelas. Orang dikasih data dia masih ngeyel, masih berdasarkan LAI aja, jelas LAI penipu. Ya, LAI itu salah terjemah, banyak buang-buang ayat, ngapain dipakai? Contohnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes dikatakan buta huruf dan idiot. Kata idiotnya dibuang. Masuk kitab kayak gitu mau dipakai? Cuma ngelayani Kristen ngeyel lah, capek deh. Yohanes 2. Ya, saya bacakan Yohanes 2 ya. Ayat 4 tadi itu. Kelegay auteho le Yesus TMI kai so ginai ya ginai. Bahasa Inggrisnya woman. Nah ini penipu LAI ini ya. Nih, saya open cam deh kalau saya dibilang bohong ya. Saya open cam. Nih. Nih. Mana nih? Saya nggak bisa dibesarin ya. Bentar, saya pakai HP satu lagi lah untuk besarin diri saya sendiri.
Mana untuk besarkan diri sendiri mana sih? Nah, ini dia. Ini. Walaupun ditunjukkan gini, apa si perempuan lacur tadi mau terima? Nggak bakal. Ya. Nih. Jauh ya. Nih. Ini apa nih? Mana sih? Ini nih. Woman. Ginai. Bukan mater di sini. Ginai. Ya, perempuan, woman. Walaupun ditunjukkan kayak gitu nggak ada gunanya. Untuk apa open cam? Oke, OTN-nya sudah tidak ada. Di sini pun sudah hampir 3 jam ya. Baik saudaraku sekalian yang ada di YouTube, terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan siang ini. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mensyahadatkan saudara kita yang dari Amerika tadi. Semoga apa yang kita saksikan di kesempatan kali ini menjadi hikmah untuk kita semua. Saya tutup yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.